Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin, orang yang berdiri di ujung pedang menyebar ke langit. Angin sepoi-sepoi yang ditimbulkan oleh orang tersebut, menyebabkan gemetar. Lalu tiba-tiba dia pingsan dan jatuh ke tanah. Pedang itu seperti mengeluarkan kesedihan saat jatuh dari langit dan menusuk ke puncak gunung. Terjadi riak dan kemudian sebagian besar gunung itu tumbang. Sejumlah besar pecahan batu berkumpul di sekitar pedang, dan dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi patung batu. Di sekitarnya juga muncul patung pemiliknya. Sosok pelayan di ujung pedang perlahan terbentuk saat pecahan batu berkumpul. Patung-patung batu ini nampaknya sangat kasar, tetapi seiring berjalannya waktu, patung-patung itu menjadi semakin berbeda, seolah-olah mereka mendapatkan semangat. Segel dari patung batu telah memenuhi pikiran Wang Lin. Segel itu memancarkan cahaya yang kuat di matanya. Seolah-olah patung itu mulai hidup dan mata batunya mulai menunjukkan kecerdasan. Generasi mendatang dengan garis keturunanku, melepaskan batasannya dan membiarkan aku bangun. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka perdamaian ini untuk generasi mendatang. Saat kalimat itu muncul, jejak yang memenuhi pikiran Wang Lin ingin dihapus dan melekat pada Wang Lin. Untungnya, rasa sakit yang luar biasa dari tubuh Wang Lin menstimulasi pikirannya dan mengejutkannya. Dia segera mundur beberapa langkah dan menutup matanya hingga sadar. Pada saat yang sama, kekuatan yang membakar seluruh tubuhnya memenuhi seluruh tubuhnya dan menghilangkan jejak di pikirannya. Saat dia sadar, Wang Lin membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan kedamaian. Dia menarik napas dalam-dalam dan mundur beberapa langkah lagi. Patung batu ini terlalu aneh, namun berkat 1000 tahun budidayanya, dia bisa menebak-nebak. Segel dari patung itu jelas merupakan mantra surgawi, dan itu semacam warisan. Namun, yang diwariskannya bukanlah kekuatan, melainkan jejak budak yang bertahan selama beberapa generasi. Namun, tidak ada mantra di dunia ini yang bisa lolos dari perjalanan waktu. Mantra surgawi ini mungkin sangat kuat sebelumnya, namun seiring berjalannya waktu, mantra itu menjadi semakin lemah. Meski begitu, jika tubuh Wang Lin tidak terbakar, akan sulit baginya untuk bangun sepenuhnya. Namun, yang membingungkan Wang Lin adalah runtuhnya jejak itu bukan karena kekuatan yang membara. Meskipun kekuatan pembakaran membantu mendorongnya hingga runtuh, sumber keruntuhannya adalah jejak itu sendiri. Li Yuan memandangi patung batu itu dan dengan lembut berkata, "Apakah kamu merasakannya? Saudara Su, yakinlah, jejak itu tidak akan memperbudakmu dan akan hilang. Karena itu sudah tercetak pada seseorang. Nenek moyang saya datang ke sini sejak lama dan melewati batasan dengan metode mereka untuk mencapai puncak gunung. Sejak saat itu, mereka menjadi budak leluhur ini. Generasi berikutnya dari keturunan nenek moyang saya juga memiliki jejak budak." Li Yuan melihat ke patung itu. Tampaknya dia sedang berkemah tetapi juga berbicara kepada Wang Lin pada saat yang sama. Li Yuan dengan lembut berkata, "Patung surgawi tidak dapat dipatahkan." Dia mengangkat tangan dan menekan patung itu. Energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di patung itu. Retakan menjalar ke seluruh patung seperti kelabang. Dalam sekejap, patung batu itu runtuh berkeping-keping. Namun, saat itu runtuh, pecahan-pecahan itu terbentuk kembali dan kembali normal dalam sekejap. "Saudara Su, kamu melihatnya?" Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin serius saat dia mengangguk. Li Yuan menghela nafas pahit dan perlahan berkata, "Dahulu kala, keluarga Li saya terkenal di sistem bintang seluruh langit sebagai salah satu dari 6 keluarga budidaya kuno. Keluarga itu mengembangkan Dao. Setiap generasi, selalu ada orang yang menerobos tahap pertama memecahkan ke tahap kedua. Keluarga Li saat itu berada di puncak. Namun, setelah nenek moyang keluarga saya memasuki tempat ini, tidak ada seorang pun di generasi mendatang yang mampu menembus tahap pertama peretas. Puncak dari tahap akhir ascendan adalah batasnya. Seolah-olah potensi anggota keluarga perlahan-lahan tersedot saat lahir. Selain itu, bahkan jarak hidup kita pun perlahan menghilang. Di alam pemikiran yang sama, umur anggota keluarga Li saya hanya 30% dari yang lain. Semua ini karena jejak budak.
Li Yuan tiba-tiba berbalik dan menatap patung itu dengan kebencian yang sangat besar di matanya. Kebencian segera diakhiri oleh kesedihan, dan wajah Li Yuan mulai meronta. Mata Wang Lin tenang, dia berdiri di samping dan merenung dalam diam. Tak lama kemudian, muncul tubuh Li Yuan berdiri di bawah hujan, pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Tangannya membentuk banyak merek dan dia menempatkannya di antara kedua kelopak mata. Setiap branding dibentuk oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan saat branding tersebut tercetak di antara kelopak mata, matanya perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Li Yuan menghirup udara kotor dan dengan getir berkata, "Saudara Su, ketika saya menjadi terlalu emosional, menjadi sulit untuk mengendalikan jejak budak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, karena jejak budak inilah keluarga Li saya secara bertahap menurun. Anggota klan mati satu persatu dan budidaya mereka berhenti pada langkah pertama. Mereka perlahan-lahan kehilangan kejayaan masa lalu. Sampai puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Li saya memiliki kejeniusan yang tiada taraf, dia mempunyai bakat yang jauh lebih besar dari semua leluhur. Dia memiliki pemahaman yang buruk tentang batasan. Jika sebelum keluarga Li saya dicap dengan tanda budak, dia akan menjadi orang terkuat di keluarga Li saya. Meskipun budidaya leluhur ini tertahan di puncak tahap akhir Ascendan, kendali atas pengambilan membuat bahkan para penggarap langkah kedua pun tidak akan secara sembarangan dia. Untuk memecahkan jejak budak di keluarga Li saya, dia menggunakan umurnya yang terbatas dan meninggalkan sistem bintang seluruh langit. Dia melakukan perjalanan mengunjungi para ahli sepanjang dengan harapan menemukan metode untuk menghilangkan jejak tersebut. Di sistem bintang aliansi, dia menukar batasannya dengan gulungan dari seorang yang kuat. Di sistem Cloud Dastar di bawah Wind Celestial Realm, dia menukar tabungan keluarganya dengan kompas. Sebelum masa hidupnya hampir berakhir, dia kembali ke sistem bintang seluruh langit dan kembali ke keluarga Li. Separuh dari anggota keluarga Li yang tersisa secara sukarela menyerahkan hidup mereka dan menggunakan jiwa mereka untuk meniru jiwa surgawi untuk menyempurnakan pedang besi. Dia menggunakan pedang besi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, lalu memadatkannya dengan kompas, dan akhirnya menyegelnya dengan gulungan itu. Ketika masa hidup leluhur itu akan segera berakhir, alam surgawi guntur terbuka. Dia membawa 3 harta karun bersama dengan semua harapan keluarga Li saya ke alam surgawi guntur. Sayangnya tidak ada kabar lagi dari nenek-nenek moyang. Sejak saat itu, keluarga Li saya putus asa dan semakin mengalami kemunduran. Anggota keluarga meninggal satu persatu. Jejak budak itu seperti kutukan yang siklusnya terwujud demi siklus terakhir, dan keluarga Li saya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sampai hari ini, termasuk saya, keluarga Li saya hanya memiliki 3 orang. Petik 2. Suara Li Yuan memuaskan kesedihan. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan muram berkata, baru 1000 tahun yang lalu ayah saya melihat pedang besi secara kebetulan di planet budidaya terpencil. Kalau hanya itu saja, jumlahnya tidak akan banyak. Lagi pula, itu sudah terlalu lama, dan kami tidak punya cara untuk menilai apakah itu milik nenek moyang kami. Tapi pedang besi ini dimurnikan oleh separuh jiwa keluargaku. Ayah saya dapat melihat kemarahan dan erga saya secara singkat. Tangan kanan Li Yuan mengulurkan tangan, dan setelah menciptakan kilatan cahaya, pusaran muncul. Saat pusaran itu berputar, Ge Hong muncul dengan ekspresi ketakutan. Yang membuatnya ngeri, tubuhnya diseret keluar dari pusaran air dan dilempar ke kaki patung. Keluarga pemilik pedang besi bermarga Ge. Mata Li Yuan menjadi ganas dan dipenuhi kebencian. Jika itu terjadi di masa lalu, ketika keluarga Li saya masih kuat, menghancurkan sesuatu seperti keluarga Ge hanya membutuhkan 1 jentikan jari saya. Namun, sekarang pemukulan keluarga Li saya tertahan di puncak tahap akhir Ascendan, dan bahkan dengan bantuan tenaga, kami tidak dapat mengalahkan keluarga Ge, yang memiliki 2 kendali langkah kedua. Beberapa tahun kemudian, saya keluar dengan menyamar dan memasuki keluarga Ge. Aku mengetahui segalanya. Li Yuan dengan tatapan menatap ke langit. Keluarga Ge sudah mengetahui identitasku sejak lama. Namun, mereka tidak mengatakan apapun tentang masa lalu dan mengirimku ke alam surgawi guntur bersama Ge Hong dan 3 harta karun. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun, saya bisa menebak apa yang terjadi saat itu, mengingat kecerdasan saya.
Mata Li Yuan menjadi galak saat dia menatap Ge Hong dan perlahan berkata, hari ini saya datang untuk memenuhi keinginan leluhur saya, tetapi sebelum ini, saya membutuhkan darah Anda untuk menenangkan keputusasaan puluhan ribu tahun yang dialami leluhur keluarga Li saya, telah menderita. Saat Li Yuan mengatakan ini, tangannya terulur dan segera meraih Ge Hong. Tangannya memegang kening dan matanya dipenuhi keputusasaan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Wang Lin mengerutkan kening dan perlahan berkata, rekan kultivator Li, masalah antara keluarga Li dan keluarga Ge tidak ada izin dengan saya. Mengapa kakakmu membawaku ke sini? Li Yuan berbalik ke arah Wang Lin dan dengan tenang berkata, saya melihat pertarungan saudara Su dengan kekuatan ilusori Yin itu melalui batasan saya. Salah satu mantra saudara Su sangat berguna di sini. Saudara Su dapat bersantai, saya tidak akan meminta bantuan Anda secara cuma-cuma. Setelah urusan ini selesai, aku akan memberikan 18 pembatasan plum lengkap beserta pembatasan pemusnahan keluargaku sebagai kompensasinya. Sekarang, saya meminta saudara Su untuk tidak menjadi tidak sabar, karena pertama-tama saya harus mempersembahkan korban bagi jiwa keluarga saya. Mata Li Yuan dipenuhi dengan kebencian yang mendalam saat energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke Ge Hong seperti naga yang mengamuk. Wanita itu mengungkapkan ekspresi pahit, tapi matanya sangat jernih. Dia berjuang untuk melihat kembali patung batu itu, dan setelah melihatnya sekali, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak pernah mendapat kesempatan. Tubuhnya meledak kabut menjadi darah dan menutupi patung batu itu. Jiwa asalnya diserap oleh patung itu dan menghilang. Li Yuan diam-diam merenung sambil menatap tangannya dengan ekspresi bingung. Setelah sekian lama, dia menghela napas dan berkata, dengan nada kuno, leluhur, anggota keluargamu, Li Yuan, akan menyelesaikan apa yang kamu mulai. Angin menandakan dan menghilangkan semua kabut darah. Wang Lin dengan tenang menyaksikan semua ini. Ini tidak ada secara keseluruhan dengan dia, jadi dia tentu saja tidak akan mencoba membantu. Terlebih lagi, meskipun dia tidak ada di sini, nasib Ge Hong telah ditentukan sejak mereka melangkah ke alam surgawi guntur. Skema Li Yuan ini sangat mendalam. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka cara dia bertahan berada di samping Ge Hong sepanjang perjalanan bisa dianggap menakutkan. Baru setelah sampai di gunung itulah dia akhirnya menumpahkan semuanya, dan hanya karena gunung ini penuh dengan batasan. Rupanya hal ini ada hubungannya dengan nenek moyangnya. Namun, saya belum memastikan apakah semua yang dia katakan itu benar. Wang Lin dengan tenang menatap Li Yuan. Ketenangannya tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan, sehingga mustahil untuk memahami apa yang dipikirkannya. Namun, mata Ge Hong agak aneh. Kenapa dia ingin berbalik untuk melihat patung batu itu sebelum kematiannya? Li Yuan menarik napas dalam-dalam sebelum dia menoleh ke Wang Lin dan dengan tenang berkata, Saudara Su, batasanku tidak bisa dibandingkan dengan batasan leluhurku. Yang saya perlukan dari Saudara Su adalah mantra yang memungkinkan Anda menghentikan kekuatan Yin ilusi melarikan diri. Ekspresi Wang Lin normal, tapi pikirannya bergerak. Dari sini, dia akan menentukan apakah Li Yuan benar-benar menyaksikan pertarungannya melawan pertarungan Yin ilusi dan melihatnya menggunakan mantra berhenti. Sepanjang hidupku, itulah pertama kali aku melihat mantra seperti milik Saudara Su. Mantra itu sangat kuat dan dianggap tak tertandingi. Segala sesuatu yang membeku pada saat itu. Dengan bantuan Saudara Su, saya yakin saya bisa menghancurkan patung batu itu sepenuhnya dan memulihkan kebebasan keluarga Liku. Saya menawarkan pembatasan Anil Hanshen dan pembatasan 18 plum sebagai kompensasi. Wang Lin dengan tenang menatap Li Yuan. Jika masalah ini meratakan apa yang dikatakan Li Yuan, maka tidak akan menjadi masalah untuk membantu. Melupakan pembatasan pemusnahan, hanya pembatasan 18 plum yang lengkap akan meningkatkan kekuatan secara signifikan. Bahkan ada bagian yang bisa digunakan untuk meningkatkan mantranya. Saat dia berpikir, Wang Lin sedang memandangi patung batu itu. Dia hanya melihat sekilas sambil menghindari cetakan tangan dan kemudian dengan cepat menariknya. Dia sepertinya menyadari sesuatu secara samar-samar. Penampakan makhluk surgawi tampak agak mirip dengan Ge Hong. Saudara Su, pukulan saya tidak dapat menandingi Anda, meski dengan batasan, aku tidak bisa menandingimu,
biarkan saja energi pedang itu, jadi kenapa kamu masih meremehkanku? Lupakan saja, untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan menghadiahkan 18 batasan plum secara lengkap. Setelah segelnya dibuka, saya akan memberikan pembatasan pemusnahan kepada saudara Su. Suara Li Yuan dipenuhi dengan ketulusan saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin tidak menunjukkan ekspresi, tapi dia mengangguk. Li Yuan mengeluarkan sepotong batu giok tanpa ragu-ragu. Setelah mencetaknya, dia melemparkannya ke arah Wang Lin. Yang ada di dalamnya adalah 5 patung yang tersisa. Setelah melihatnya, dia memasukkannya ke dalam tasnya dan perlahan berkata, "Saya bisa membantu." Meskipun dia mengatakan ini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun Li Yuan sepertinya telah mengatakan segalanya, Wang Lin merasa Li Yuan masih diselimuti lapisan kabut. Wang Lin dengan dingin dipantulkan ke dalam hatinya. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang direncanakan Li Yuan. Li Yuan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menamparkan tas pegangannya, menyebabkan pedang besi itu terbang keluar. Sambil memegang pedang besi di tangan kirinya mengelus pedang besi itu dengan lembut. Aliran darah segera mengalir dari tubuh pedang, memancarkan cahaya merah iblis. Li Yuan menutupi dirinya sendiri, tapi Wang Lin tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Li Yuan terus datang dan kemudian aura kebencian yang kuat datang dari pedang besi itu. Itu bukan satu kebencian, tapi banyak yang menyatu menjadi satu. Api merah muncul dari pedang besi. Di dalam api merah, kebencian berubah menjadi berbagai wajah manusia yang terus berubah. Ada branding serupa di antara alis setiap wajah. Saat wajah berubah, pemandangan ini mulai terlihat sangat aneh. Tepat pada saat ini, Li Yuan menggigit ujung lidahnya dan mengalirkan darah ke api merah. Api merah menyerap darah dan tiba-tiba membesar. Semburan ratapan hantu mulai datang dari dalam api merah, dan sekitar area tersebut. Seluruh gunung diselimuti oleh ratapan hantu ini. Ekspresi Li Yuan diterangi oleh api merah ini, dan itu menimbulkan perasaan yang ganas. Dia menyentuh tas pegangannya dan kompas terbang keluar. Saat kompas muncul, Li Yuan melemparkannya ke dalam pas dilempar ke dalam api, penunjuknya mulai berputar dengan cepat. Setiap putaran menyebabkan riak menyebar ke dalam api merah dan menyebar keluar. Hal ini memungkinkan api merah menyebar dengan cepat keluar. Dalam sekejap mata, api merah dari pedang besi itu mencapai puluhan kaki. Seolah ingin terbang ke langit dan terus-menerus mengeluarkan lampu merah. Nyala api merah berkedip-kedip dengan keras dan kemudian kompas di dalamnya hancur. Saat kompas hancur, nyala api merah menjadi lebih kuat. Setelah itu, pedang besilah yang roboh. Itu menjadi berubahnya besi cair yang diserap oleh api merah, menyebabkannya semakin membesar. Api merah itu sekarang tingginya lebih dari 100 kaki, dan menerkam patung batu itu. Api merah tiba-tiba mengelilingi patung batu itu. Bahkan patung pedang dan pelayannya dikelilingi oleh api merah. Patung batu itu tampak halus ketika kebencian di dalam api merah memasuki patung batu itu. Retakan menjanjikan angsur muncul pada patung itu, dan semakin banyak yang tampak seolah-olah akan runtuh. Mata Li Yuan bersinar saat dia menamparkan tasnya dan botol giok segera muncul. Dia melempar botol giok dan untaian cahaya putih terbang ke dalam api merah. Untaian cahaya putih masuk di antara celah patung. Semakin banyak retakan muncul pada patung itu dan patung itu berderak tanpa henti. Saat cahaya putih dan kebencian memasuki patung itu, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang bangkit. Tepat pada saat ini, Li Yuan menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan harta terakhir dari tasnya, menggulungnya. Gulungan itu tiba-tiba terbuka, dan pada saat lukisan itu muncul, patung yang dikelilingi api merah tiba-tiba bergetar dan perasaan akan kebangkitan menjadi semakin kuat. Li Yuan berteriak, "Saudara Su, gunakan mantranya dan biarkan aku menyegel sisa-sisa jiwa abadi di dalam patung batu." Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Bukan saja dia tidak menggunakan mantranya, dia dengan cepat mundur. Dia hampir bisa melihat sebab karma dan akibat karma sebenarnya di balik masalah ini. Mundurnya Wang Lin menyebabkan kepala Li Yuan tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi galak dan berteriak, "Rekan kultivator Su, jika Anda tidak bertindak sekarang, kapan lagi?"
Pada saat ini, semakin banyak retakan yang muncul pada patung tersebut, bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Perasaan akan kebangkitan menjadi lebih kuat. Mayoritas kebencian di dalam api merah telah diserap, dan semua cahaya putih juga diserap oleh patung batu itu. Kebencian dan cahaya putih ini seperti nutrisi yang memberi kekuatan pada patung untuk membebaskan diri. Namun, ada juga segel yang mencegah jiwa melarikan diri. Segel itu ingin agar jiwa itu ikut runtuh bersamanya. Wang Lin mundur lebih cepat dan mundur 1000 kaki dalam sekejap. Mata Li Yuan menjadi dingin dan budidayanya meledak seperti orang gila. Meskipun budidayanya masih berada di puncak tahap akhir ascendan, ada aura menakutkan di dalam dirinya. Tuduhannya seperti transmisi, memungkinkan dia untuk langsung mengejar Wang Lin, dan dia berteriak, "Rekan kultivator Su, kenapa kamu mundur?" Kisah rekan penggarap Li sangat indah, tapi saya khawatir tujuan Anda bukan untuk membuka segel keluarga Li tetapi untuk menghidupkan kembali patung surgawi. Saat Wang Lin mundur, bayangan di belakangnya berkedip-kedip. Penjaga surga itu melangkah keluar dan melayangkan pukulan ke arah Li Yuan. Terjadi ledakan besar yang diikuti dengan pukulan ini, dan momentumnya sangat mengejutkan. Li Yuan mencibir dan mengungkapkan sedikit rasa jijik. Tangannya membentuk segel dan dia membukanya, menyebabkan munculnya garis hitam. Garis hitam melebar dan membentuk segitiga. Saat pukulannya mendekat, segitiga itu muncul dan muncul di hadapan tinju penjaga langit itu. Dalam sekejap, segitiga itu meluas dengan cepat dan melakukan kontak dengan penjaga langit yang pertama. Kemudian menyebar ke seluruh kepalan tangan penjaga langit seperti tali yang fleksibel. Dalam sekejap mata, ia membungkus dirinya dengan erat di sekitar penjaga langit. Pada saat ini, penjaga langit terbungkus erat oleh segitiga yang mengeluarkan semburan cahaya hitam. Tidak peduli seberapa keras penjaga surga itu berjuang, itu tidak ada gunanya. Seorang penjaga tingkat rendah yang berani bertindak sombong di hadapanku. Tawa Li Yuan sangat mengejutkan. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral, dan dia dengan lembut berkata, "Kamu memang berbohong sebelumnya." Li Yuan memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya tidak ingin menyerang Anda. Sekarang, dengan patuh kembalilah bersamaku dan gunakan mantra stop yang kamu warisi dari alam surgawi hujan. Setelah masalah ini selesai, aku tidak akan murah dengan hadiahmu." Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kamu bahkan berani membunuh keturunan tuanmu, bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Setelah ucapannya, Wang Lin segera mundur dan meninggalkan tempatnya. Mata Li Yuan bersinar terang. Dia menyerang dan perlahan berkata, "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi kamu tidak bisa lari dariku." Saat Li Yuan berbicara, dia membuka tangannya dan sebuah batasan muncul dari antara mahkota. Awan di langit tiba-tiba terbuka, dan di kejauhan, ruang terdistorsi dan kemudian Wang Lin muncul. Setelah tampil, Wang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda panik, seolah dia sudah merencanakan semuanya. Pada saat ini di bagian tengah alam surgawi guntur. Fragmen ini tidak besar, jadi daratannya secara alami lebih kecil. Batang-batang besi seperti guntur yang mengelilingi tepi pecahan ini. Ada formasi besar di tengah pecahan ini, dan 4 tetua sedang duduk di sana. Masing-masing tetua memiliki rambut putih, tetapi tubuh mereka memperoleh energi asal dalam jumlah besar. Formasi itu tiba-tiba muncul dengan hebat, tetapi keempat tetuanya tidak bergeming sama sekali, bahkan kelopak mata mereka pun tidak bergerak. Sesaat kemudian, sebuah bayangan muncul di dalam formasi. Bayangan ini menjadi merah, dan segera, aura darah yang kuat menyebar ke seluruh aura. Keempat tetua membuka mata mereka dan mengungkapkan ekspresi serius. Junior Wang Lin, orang tua ini telah tiba. Bayangan itu membentuk seorang pria parubaya bermata merah dengan rambut merah dan alis merah. Leluhur darah. Li Yuan memandang Wang Lin dan merasakan keraguan di hatinya. Jika orang ini sudah memahami keseluruhan masalah, mengapa dia masih begitu percaya diri? Ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Setelah berkemah dingin, Li Yuan tidak membuang waktu dan melangkah keluar. Tangan membentuk segel. Dalam sekejap, sebuah batasan tiba-tiba muncul. Pembatasan ini tidak dapat diprediksi dan tiba-tiba terpecah menjadi 18 mengganggu. Namun, 18 tindakan tersebut menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah-olah sangat sulit untuk ditangani. Namun, tanda keruntuhan ini sangat tersembunyi dan sulit untuk diperhatikan.
18 patung ilusi tiba-tiba mengambil bentuk fisik karena naluri di sekitar Li Yuan. Ke-18 patung itu melesat ke arah Wang Lin seperti 18 dewa surgawi. 18 patung langit ini mengeluarkan pancaran cahaya pembatas. Dalam sekejap, mereka mengepung Wang Lin. Ini adalah pembatasan 18 plum yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik. Mata Li Yuan menjadi dingin dan tangannya menunjuk ke udara. Wang Lin dengan santai berkata, untuk membunuh darah tuanmu sendiri, orang seperti itu tidak memiliki rasa malu dan hati nurani. Li Yuan, saat kamu menyumbangkan darah keturunan tuanmu, apakah kamu tidak merasakan kesedihan dari patung tuanmu? Apakah kamu berani berbalik dan melihat segel di tangan kanan tuanmu? Jangan mencoba menghancurkan keyakinanku. Semua yang saya lakukan adalah untuk menghidupkan kembali tuanku, itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh anak kecil sepertimu. Mata Li Yuan suram. Wang Lin sekarang telah mengkonfirmasi dirinya sendiri. Ge Hong itu adalah keturunan dewa dalam pahatan batu. Saat itu, nenek moyang Li Yuan datang bersama nenek-nenek keluarga Ge. Entah kenapa, nenek moyang Li Yuan meninggal dan harta karunnya diambil oleh nenek-nenek keluarga Ge. Namun, Wang Lin masih bingung tentang sesuatu. Namun, pada saat Liga Surga dan mengirimkan mantra berhenti, Wang Lin tiba-tiba tercerahkan dan memahami semuanya. Kamu bahkan tidak ingat siapa dirimu. Kamu bukan Li Yuan. Suara Wang Lin penuh misteri. Saat dia berbicara, 18 patung langit dikemudikannya. Wang Lin memegang tas pegangannya dan sebuah batu gunung muncul di tangannya. Batu itu segera membesar hingga seukuran gunung kecil dan mengeluarkan aura kuno. Tangan Wang Lin menamparkan gunung itu, menyebabkan jiwa gunung itu muncul dan mengembang. Wang Lin berdiri di dalam ring, matanya bersinar terang. Li Yuan adalah keturunan dari keluarga Li. Dia menghabiskan hidupnya mencoba melepaskan keluarganya dari kekekalan. Namun, Anda melakukan hal sebaliknya. Bukan saja Anda tidak mencoba melepaskan jejak budak, Anda juga menggunakan jiwa dari semua jejak budak itu sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali tuan Anda. Kunci dari semua ini adalah darah keturunannya, menggunakan darah tersebut sebagai persembahan untuk membangunkan jiwa yang tidak aktif yang tersegel di dalam. Siapa kamu? Mata Li Yuan menjadi dingin. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin, 18 patung langit bergetar dan berubah menjadi 18 bunga plum yang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Itu menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengahnya. Pusaran itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin tenang tanpa ada tanda-tanda keraguan. Tangannya membentuk segel dan batasan segera muncul. Pembatasan ini berkedip-kedip dan terbagi menjadi 18 juga, tapi 6 di antaranya masih hanya ilusi. Dengan sekali jentikan, 18 batasan itu terbang menuju 18 bunga plum, menyebabkan 18 bunga plum berhenti. Pada saat yang sama, Wang Lin melemparkan tasnya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Memegang pedang surgawi, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia tertutup. Potongan surgawi. Saat pedang itu jatuh, lingkungan sekitar tampak membeku, menunggu pedang itu turun. Bang bang bang. Di antara 18 bunga plum, 3 di antaranya langsung roboh. Wang Lin mengambil satu langkah dan keluar dari ekosistem yang dibentuk oleh 18 bunga plum. Kamu adalah jiwa dari hamba surga. Saat jejak budak diukir pada keluarga Li, mereka menjadi budak surga dan mengikuti perintah Anda. Bukan saja kamu bukan Li Yuan, bahkan leluhur Li dari puluhan ribu tahun lalu yang mengumpulkan 3 harta karun itu bukanlah dirinya sendiri. Kamulah yang bergabung dengan jejak budak dan bereinkarnasi ke dalam keluarga Li. Mata Wang Lin bersinar saat dia melangkah keluar dan berbicara dengan tekad dalam suaranya. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia dengan dingin berkata, itulah penyebab puluhan ribu tahun yang lalu, ketika kamu pertama kali bereinkarnasi, kamu mampu membuat keluarga Ge patuh. Hari ini, setelah puluhan ribu tahun dalam novel kedua Anda masih dapat membuat keluarga Ge mematuhinya. Ini karena kamu didorong oleh rasa percaya diri sehingga kamu harus menghidupkan kembali tuanmu bahkan dengan mengorbankan seluruh keluarga Ge. Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu saya. Selama itu terkait dengan siklus penciptaan, tidak ada yang tidak bisa saya lihat. Li Yuan diam-diam merenung. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, riak itu menyebabkan sedikit perlawanan tiba-tiba muncul di hatinya. Wajah Li Yuan menunjukkan tanda perjuangan.
Mata Wang Lin bertanya. Dia telah menunggu saat ini. Pada saat ini, jiwa gunung mengembun menjadi bola kabut dan terlempar ke patung batu. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke langit dan sambil berpikir, bayangan cambuk muncul. Cambuk karma muncul dengan serangkaian suara gertakan. Saat itu muncul, Wang Lin meraih cambuk itu, melangkah maju, dan tanpa ampun melingkari cambuk itu. Bang! Cambuk ini terlalu cepat. Yang dihantamnya bukanlah daging atau jiwa asal, melainkan sebab dan akibat karma. Ketika cambuk mendarat di Li Yuan yang sedang berjuang, tubuhnya gemetar dan dia segera mundur. Bahkan dagingmu pun menolakmu, karena jiwamu bukan dari keluarga Li. Wang Lin meraung lagi dan matanya mengeluarkan cahaya misterius. Dia kemudian mengambil langkah lain dan menunjuk ke arah Li Yuan. Mantra hentikan. Tubuh Li Yuan yang mundur tiba-tiba berhenti dan cambuk karma mencambuknya sekali lagi. Terdengar bunyi keras saat cambuk itu mendarat, menyebabkan tubuh Li Yuan gemetar sekali lagi. Perjuangan di wajahnya menjadi ganas. Wang Lin hendak melanjutkan, namun tiba-tiba dia berhenti karena pergulatan di wajah Li Yuan tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Tubuh Li Yuan dengan cepat mundur dan berjalan mendahului jiwa gunung. Sebuah batasan muncul di tangan dan dia menekannya pada jiwa gunung. Dia kemudian menatap Wang Lin dan perlahan berkata, saya tidak salah. Seolah-olah mengeluarkan kata-kata Li Yuan, runtuhnya patung batu itu menjadi semakin hebat. Semua kebencian dan cahaya putih di dalam api merah diserap oleh patung batu itu. Bahkan api merahnya mulai menyusut seolah-olah pada akhirnya akan diserap oleh patung itu juga. Aku akan membiarkan roh tuanku melepaskan diri dan memasuki siklus yang diwujudkan, aku tidak salah. Tidak salah. Bahkan jika semua keturunan guru mati, saya tetap tidak salah. Suara Li Yuan menjadi lebih tenang. Saat dia menatap Wang Lin, tangannya terangkat dari antara kening dan garis hitam muncul dari tangannya. Garis hitam ini tetap sama dengan garis yang menghalangi penjaga langit. Namun, saat muncul, itu menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah-olah belum selesai. Wang Lin memperhatikan hal ini dan tetap tenang. Dua pukulan itu telah membuka lubang di benak Li Yuan. Orang ini memang seperti yang dia duga, hanya sisa jiwa yang tersisa di dalam jejak budak. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu gagal dalam tayangan pertamamu puluhan ribu tahun yang lalu, yang jelas sekali kamu juga tidak percaya diri kali ini. Kalau tidak, kenapa kamu tertarik padaku di tengah jalan? Yang kamu minati bukanlah mantra stopku, tapi ini. Di tangan kanan Wang Lin, cambuk karma berkedip-kedip dan menghilang. Mata Li Yuan menampakkan cahaya misterius saat dia menatap cambuk karma di tangan Wang Lin dan perlahan berkata, kamu sangat pintar. Ya, yang saya inginkan adalah cambuk yang berisi kekuatan siklus perwujudan dan domain karma. Tampaknya, saya hanya 70% percaya diri, tapi dengan itu saya 90% percaya diri. Dengan itu, tangan menunjuk ke arah Wang Lin. Garis hitam terhubung di kedua ujungnya membentuk lingkaran dan terbang lurus ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tapi dia tidak panik sama sekali. Mayoritas tindakannya sebelumnya adalah untuk mengkonfirmasi spekulasi terakhirnya. Setelah dia mengkonfirmasi spekulasi terakhir, dia menjadi 100% percaya diri untuk meninggalkan tempat ini. Dia akhirnya bisa memastikan prospeknya ketika mendengar jawaban Li Yuan tentang cambuk karma. Garis hitam mendekat dan Wang Lin mundur lebih cepat. Karena kamu gagal pada penciptaan pertamamu puluhan ribu tahun yang lalu, maka kamu tetap tidak akan berhasil pada penciptaan kedua. Semua ini karena tuanmu sendiri tidak mau. Diam. Ini adalah pertama kalinya emosi Li Yuan berfluktuasi begitu hebat, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia mengeluarkannya dan menemukan lokasi tangan, menyebabkan 3 garis hitam muncul di telapak tangan. 3 garis itu membentuk 3 pedang yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa dan melihat cahaya putih keluar dari mulutnya. Cahaya itu berubah menjadi layar yang berisi layar gunung dan sungai, menampilkan keagungannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan layar gunung dan sungai ini. Bahkan jika Li Yuan telah melihat pertarungannya melawan Ilusori Yin, mustahil dia untuk mengetahui bahwa dia memiliki ini. Saat layar gunung dan sungai muncul, lukisan gunung dan sungai muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin saat ini seperti seseorang di dalam lukisan itu. Garis-garis hitam segera memasuki layar gunung dan sungai dan menjadi titik-titik pada lukisan yang perlahan bergerak menuju Wang Lin.
Puluhan ribu tahun yang lalu, Anda juga datang ke sini dengan 3 harta karun seperti hari ini dan juga datang bersama seseorang dari keluarga G. Alasan kamu tidak berhasil saat itu adalah Dak mau bangun menggunakan metode seperti itu. Sebagai pelayan tuanmu, apakah kamu benar-benar tidak salah? Suara Wang Lin keluar dari gunung dan sungai. Suaranya membawa kekuatan guntur dan menggema ke seluruh dunia. Suara ini begitu keras hingga kata-kata yang bergemuruh di telinga Li Yuan. Tubuh Li Yuan gemetar dan perlawanan muncul lagi di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dengan ujungnya yang tajam, cambuk karma muncul sekali lagi dan dicambuk ke arah Li Yuan. Mata Wang Lin bersinar saat dia berteriak, lihat kembali patung tuanmu. Apa yang ada di mata tuanmu? Cambuk karma menembus ruang dan mendarat di Li Yuan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Namun, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang membuatnya menoleh kembali ke patung ketinggian di puncak gunung. Api merah terserap sepenuhnya oleh patung itu saat Li Yuan berputar. Semakin banyak retakan muncul dan sinar merah keluar dari retakan tersebut. Lampu merah membawa aroma darah, aroma ini dari Ge Hong. Lampu merah ini sepertinya mengandung aura yang kuat dan menyebar ke arah gulungan itu. Namun saat ini juga banyak terdapat retakan di bawah mata patung tersebut. Saat lampu merah keluar dari celah itu, muncullah ilusi. Seolah-olah, patung surgawi itu menangis 2 aliran darah. Apakah aku salah? Li Yuan menatap patung batu itu sambil memeluk dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi kebingungan. Mata Wang Lin dingin. Li Yuan ini tidak berbahaya. Dengan hanya puncak budidaya ascendan. Tahap akhir, Wang Lin bisa dengan mudah menang. Namun, ada aura kuat yang datang dari dalam tubuh Li Yuan, dan sumbernya adalah jejak budak. Karena aura inilah orang tersebut selalu mengeluarkan aura misterius. Wang Lin sangat mewaspadai kekuatan itu. Dia pertama kali menyadarinya ketika Li Yuan sedang menjelaskan semuanya di bawah patung batu itu. Momen di mana Li Yuan mengejang dan basah oleh keringat memiliki arti yang sangat berbeda di mata Wang Lin. Pada saat itu, Wang Lin hanya mengingat hal ini. Baru setelah ditemukan Ge Hong pada patung batu sebelum kematiannya, Wang Lin merasa seperti sambaran petir menyambarnya dan dia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Keluarga Ge adalah keturunan surgawi. Mengenai keluarga Li, mungkin mereka benar-benar tidak bersalah. Itu semua karena nenek moyang mereka berani memasuki tempat ini dan menerima jejak budak yang menyebabkan penurunan seluruh keluarga. Generasi-generasi dalam keluarga menyumbangkan budidaya dan masa hidup mereka untuk secara perlahan memungkinkan jiwa surgawi yang tidak dapat dihancurkan ini dipulihkan. Keluarga Li mungkin benar-benar ingin memberontak, tetapi yang jelas mereka selalu gagal. Baru setelah nenek-nenek keluarga Li puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Li memiliki kesempatan. Namun, jejak budak yang telah memelihara perikanan selama puluhan ribu tahun telah mengumpulkan cukup banyak jiwa yang tersembunyi di dalamnya untuk bangkit. Mulailah penampilan leluhur keluarga Li yang berbakat. Akibatnya, ketika leluhur Li berkata bahwa dia akan melepaskan keluarga Li dari jejak budak, dia sebenarnya sedang menaikkan level. Wang Lin benar-benar berpikir bahwa kegagalan puluhan ribu tahun lalu disebabkan oleh masalah dengan keluarga G. Namun, baru setelah dia memikirkan mengapa Li Yuan harus bertanya, dia sampai pada kesimpulan yang berbeda. Persiapan Li Yuan kemungkinan besar sangat lengkap, dan dia tidak berencana untuk bertemu dengannya sebelum memasuki alam surgawi. Ketika Wang Lin melihat patung batu itu dan memahami karma antara keluarga Li dan Ge, dia tiba-tiba mengerti. Itu karena Li Yuan telah melihat cambuk karma ketika dia menggunakannya dalam pertempuran melawan kekuatan ilusori Yin. Inilah mengapa Li Yuan memilihnya. Cambuk karma mempengaruhi karma. Kegagalan puluhan ribu tahun lalu bukan karena pelayannya, hartanya, atau keluarga G. Itu karena makhluk surgawi tidak mau dihidupkan kembali dengan cara ini. Sang surgawi tidak mau membayar harga nyawa seluruh keturunannya untuk melepaskan jiwa yang tersegel. Bisa dibayangkan darah Ge Hong tidak cukup untuk kebangkitan makhluk surgawi. Kemungkinan besar di luar alam surgawi, keluarga G melakukan semacam pengorbanan dengan kematian sebagai akibatnya. Penyebab karma adalah kebangkitan patung surgawi. Efek karmanya adalah hilangnya perlawanan jiwa celestial. Tapi jiwa bagaimana seorang surgawi bisa begitu sederhana? Jika Wang Lin menggunakan cambuk karma, dia sendiri akan terseret ke dalamnya, dan bahkan dia tidak tahu apakah dia akan selamat. Jika Wang Lin tidak muncul,
Li Yuan masih akan menggunakan metode lain setelah kegagalan pertama kali. Namun, bahkan Li Yuan tidak yakin apakah metode ini akan berhasil, itulah sebabnya dia mengatakan dia 70% percaya diri dan 90% jika dia memiliki cambuk karma. Wang Lin dengan berani berpikir bahwa Li Yuan ini juga memiliki harta karun terkait karma di dalam tasnya. Ini menjelaskan mengapa setelah kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Ge menggunakan berbagai metode untuk mempertahankan harta karun ketiga tersebut. Alih-alih menyembunyikannya, mereka membuat seluruh klan sadar akan masalah tersebut. Tujuan mereka adalah menunggu kedua dari jejak budak di keluarga Li. Inilah mengapa semuanya berjalan lancar ketika Li Yuan pergi ke keluarga Ge. Namun, Wang Lin ingat cara Li Yuan memperlakukan Ge Hong selama ini. Setelah terus-menerus mengamati interaksi mereka, seperti Li Yuan terus-menerus mengubah kepribadiannya. Menambah perubahan yang terjadi pada Li Yuan di bawah patung batu, Wang Lin membenarkan spekulasinya sendiri. Jiwa asli Li Yuan belum mati dan masih ada. Lebih tepatnya, ada satu jiwa di dalam tubuh Li Yuan, tetapi jiwa ini memiliki dua sisi yang berbeda. Salah satunya adalah Li Yuan yang sebenarnya dan yang lainnya adalah sisa jiwa di dalam jejak budak. Konflik keduanya membuat Li Yuan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari batasan keluarganya. Setiap kali Li Yuan menggunakan kekuatannya, itu akan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pembatasan 18 plum seperti ini, dan garis hitam yang dibentuk oleh pembatasan pemusnahan juga seperti ini. Setelah memahami semua ini, Wang Lin tetap berada di dalam lukisan gunung dan sungai dan diam-diam menatap Li Yuan. Dia merasa Li Yuan ini agak mengantuk. Dia adalah seorang pelayan yang setia sehingga dia bersedia melakukan apapun agar Torsi dapat bangkit kembali. Sama seperti gambaran yang dia lihat melalui ilusi dari patung. Ketika meninggal, pelayan yang berdiri di ujung pedang menoleh ke belakang dengan datang kosong dan sedih. Master gagang pedang sudah tidak ada lagi. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini yang berdiri di ujung pedang. Penantian bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya dan dua upaya kebangkitan, namun pada akhirnya dia masih tidak dapat melarikan diri. Li Yuan menatap patung itu dan berlutut di tanah. "Puan, apakah saya benar-benar salah?" Semakin banyak retakan muncul pada patung saat ini. Saat retakan menyebar, lampu merah menjadi lebih terang. Cahaya merah di bawah mata patung itu berkumpul seolah-olah itu adalah air mata darah asli. "Kenapa kamu tidak mau bangun? Aku hanya ingin gagang sepeda tidak lagi kosong. Puan selalu bisa berdiri di gagang pedang dan aku bisa berdiri di ujung pedang untuk bertarung melawan langit dan bumi." Li Yuan mendekat pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi kesedihan. Wang Lin berdiri di dalam lukisan gunung dan sungai sambil diam-diam menyaksikan ini. Dia tidak punya balas dendam hidup dan mati dengan Li Yuan. Dia menghela nafas dan menyingkirkan cambuk karma. Karena paranoia yang ekstrim, dia tersesat. Setelah kegagalan pertama puluhan ribu tahun lalu, keyakinannya menjadi tidak stabil. Sekarang dia telah gagal untuk kedua kalinya, imannya telah runtuh. Semakin banyak retakan muncul pada patung itu, bahkan batu pedang dengan pelayan di atasnya pun tertutup retakan. Cahaya merah datang dari dalam celah dan mewarnai separuh langit. Batu itu mengeluarkan lebih banyak cahaya merah hingga perlahan meluas keluar dan diserap oleh gulungan itu. Pada awalnya, gulungan itu tidak menyerap banyak cahaya. Atung itu mengeluarkan lebih banyak cahaya merah, gulungan itu mulai menyerap cahaya merah dari patung itu lebih cepat lagi. Pada akhirnya, lampu merah itu seolah menyatu dan dengan cepat ditarik keluar dari patung. Adegan ini menyebabkan Li Yuan yang menyaksikan kegembiraan di matanya menguasai. Semakin banyak lampu merah muncul, tapi tidak ada satupun yang bocor dan semuanya terserap oleh gulungan itu. Lampu merah dari patung itu berjangka angsur meredup seolah-olah semuanya dilepaskan oleh patung itu. Akhirnya, ketika sinar merah terakhir keluar dari patung batu dan masuk ke dalam gulungan, seluruh patung bergetar. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwa dan tidak lagi memiliki kecerdasan apapun. Sekarang terlihat sangat luar biasa. Gulungan yang menyerap semua cahaya merah memancarkan cahaya terang. Nyala api muncul di sudut gulungan dan perlahan membesar. Gulungan itu mulai terbakar dari tepinya. Itu bukan hanya satu sisi, tapi semua sisi gulungan itu mulai terbakar sekaligus. Asap hijau keluar dari gulungan yang terbakar dan tidak hilang.
Saat Li Yuan melihat pemandangan ini, kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat. Mata Wang Lin memanjang dan dia mengamati dengan cermat. Pembakaran gulungan itu perlahan-lahan bergerak ke arah tengah dari tepinya. Benda langit di gagang pedang tampak memiliki jiwa pada saat ini dan berkedip-kedip di dalam gulungan yang terbakar. Pada akhirnya, nyala api menutupi seluruh gulungan itu dan tak lama kemudian gulungan itu menjadi tumpukan debu yang tertiup angin. Asap hijau yang terbentuk dari gulungan yang terbakar tidak tertiup angin melainkan melayang di udara. Kemudian secara samar-samar ia mengambil bentuk seseorang. Sosok orang ini sangat buram dan penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, Wang Lin dengan jelas melihat pedang yang dibentuk oleh asap hijau di bawah kaki orang tersebut, dan orang ini berdiri di atas gagang pedang. Ada asap yang bergoyang di dekat gagang pedang. Sulit untuk melihat apakah itu pedang rumbai, atau hanya asap hijau. Orang yang berdiri di gagang pedang terangkat ke udara dan mengayunkan tangannya dengan lembut, memanggil Li Yuan. Li Yuan, yang berdiri di tanah, langsung gemetar. Sebuah tanda kompleks muncul di dahi Li Yuan. Ini adalah jejak budak. Saat jejak itu berkedip, sisa jiwa di dalam jejak budak itu terbang ke langit dan mendarat di ujung pedang. Asap hijau membubung ke langit dan menghilang tanpa jejak. Semua ini tampak seperti ilusi. Yang nyata dan tidak nyata sepertinya tidak ada dan semuanya hanyalah mimpi. Ekspresi Wang Lin sedikit bingung saat dia melihat patung yang telah kehilangan semangatnya. Kemudian membuka segel pada tangan segel dan dia mengalami kesurupan. Itu masih alam surgawi kuno yang sama, masih ada pedang surgawi yang terbang ke langit, dan masih ada dua orang yang sama di pedang itu. Namun yang membedakan kali ini adalah suara yang datang dari surga sebelum dia meninggal. Aku mati, jiwaku padam. Patung itu runtuh menjadi pecahan batu yang tak terhitung banyaknya. Sekarang hanya tumpukan puing. Apakah makhluk surgawi mati saat itu dan semua ini adalah mimpi kesepian yang dibentuk oleh sisa jiwa pelayan? Atau apakah itu benar-benar seperti dugaan Wang Lin sebelumnya? Ada beberapa pertanyaan yang Wang Lin tidak bisa mendapatkan penjelasan yang memuaskan untuk. Tidak ada jawaban. Sama seperti tidak ada cara untuk mengetahui apakah asap hijau itu asli atau palsu. Wang Lin mengira dia tahu segalanya, tapi saat dia melihat asap hijau, semuanya terasa palsu. Mungkin hanya sisa jiwa pelayan itu yang nyata, satu-satunya yang mengetahui semua penjelasannya. Mulai hari ini dan seterusnya, ada pedang tambahan yang terbuat dari asap hijau di alam surgawi guntur. Ada sosok yang berdiri di ujung seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Di mana ini? Sebuah suara lemah keluar dari mulut Li Yuan saat dia berbaring di tanah. Dia melihat sekeliling sampai terkunci akhirnya terkunci pada Wang Lin. Ada banyak gua surgawi yang tersebar di berbagai fragmen alam surgawi guntur bersama dengan harta karun tuan mereka sebelumnya. Tempat-tempat ini juga dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung banyaknya. Tidak mudah untuk memasuki tempat tinggal para dewa. Terlepas dari kenyataan bahwa alam surgawi guntur telah dibuka berkali-kali selama bertahun-tahun, masih ada tempat-tempat yang batasannya tidak dilanggar. Pembatasan ini seringkali terlalu kuat, dan terkadang ada tempat yang tidak boleh disentuh oleh para petani. Di area yang dipenuhi puing-puing, Li Yuan berjongkok, menyentuh tanah, dan berkata, "Saudara Su, lihat di sini. Ini adalah penggunaan khas hukum keempat dari 8 hukum langit. Fokusnya adalah menyebabkan kekacauan pada energi spiritual surga di sekitarnya untuk menyembunyikan kesadaran ilahi. Jika saya tidak salah, setelah batasan ini dilanggar, gua surgawi akan terungkap di sini." Di sampingnya, Wang Lin melihat dengan penuh perhatian dan mengangguk. Saudara Li bermaksud bahwa tindakan di sini terutama disebabkan oleh tanah ini. Fragmen tempat mereka berada tidak terlalu besar. Dilihat dari jauh, bumi berwarna hitam dan langit gelap. Tidak ada guntur apapun di sini, tetapi suara guntur yang teredam terdengar. Tidak ada orang dalam jarak puluhan ribu kilometer dari keduanya. Gambar kedua ini terlihat sangat terpencil di sini. Li Yuan mengangguk dan tersenyum. Saya menyaksikan pemahaman saudara Su mengenai pendeknya. Dalam sebulan terakhir ini, sering kali saya mengatakan sesuatu, Anda dapat melihat poin-poin penting. Li Yuan mengambil segenggam tanah dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia kemudian berkata, saudara Li harus mengambil sebagian dari larangan ini juga. Setelah kita meninggalkan alam surgawi guntur, kotoran dapat berubah setelah meninggalkan lingkungan alam surgawi.
Jika memang begitu, begitu kita kembali ke keluarga Li, itu akan menjadi bahan yang bagus untuk membuat pembatas kompas. Terima kasih banyak, Saudara Li. Wang Lin tersenyum tipis sambil berjongkok dan mengambil segenggam tanah. Li Yuan sangat emosional ketika dia dengan tulus berkata, seharusnya aku berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati, dan belum lagi kamu membebaskanku dari jejak budak. Dia menjadi sadar 1 bulan yang lalu. Setelah ingatan awal, ingatannya perlahan muncul di pikiran. Khususnya, berbagai tindakan yang dia lakukan saat berada di bawah kendali jejak budak membuatnya sulit untuk tenang. Setelah memahami semuanya, dia sangat berterima kasih kepada Wang Lin. Dia berbagi studinya tentang tindakan tanpa ragu-ragu dengan Wang Lin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah kita kembali ke keluarga Li, saya akan membawa saudara Su ke kuil warisan leluhur. Sesampai di sana, saya bisa memberi hormat kepada leluhur dan kemudian mengajari Anda pembatasan pemusnahan untuk membayar hutang kami. Saat Li Yuan memandang Wang Lin, matanya jernih. Wang Lin mundur beberapa langkah dan memegang tangan Li Yuan. Meskipun Wang Lin tidak berbicara, tampilannya menunjukkan betapa beratnya semua itu. Pembatasan pemusnahan adalah salah satu dari empati besar, dan selama sebulan terakhir, Li Yuan telah menjelaskan banyak hal kepadanya. Pembatasan ini sangat mirip dengan mantra, dan meskipun itu bukan mantra surgawi, itu sebanding dengan mantra. Untuk mempelajari batasan ini, seseorang harus mempelajarinya di tempat warisan. Di dunia ini, keluarga Li adalah satu-satunya tempat yang tersisa. Sayangnya, tindakan di sini belum menyeluruh. Itu pasti telah dirusak oleh seseorang bertahun-tahun yang lalu, tetapi metode yang mereka gunakan untuk memecahkannya sangatlah kejam. Li Yuan melihat ke bumi dan merenung sedikit. Dia menunjuk antara penanda dan garis hitam muncul. Kemudian tangannya segera membentuk segel dan dia menekan segel itu ke tanah bersama dengan ikonnya. Merusak. Dengan satu kata, bumi seolah berguncang. Dengan jari telunjuk Li Yuan sebagai pusatnya, bumi bergetar dan tiba-tiba batasan itu dipatahkan selapis demi selapis. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah gunung cermin dan paviliun yang indah. Gunung ini tidak terlalu tinggi dan megah di sisinya. Namun, gunung itu berisi lubang-lubang, seolah-olah ada banyak tanaman surgawi di sana yang diambil. Satu-satunya tanaman yang tersisa hanyalah beberapa pohon yang tampak biasa saja yang bergoyang tertiup angin. Istana juga hancur, itu hanya tampak mengesankan. Ini memang seperti dugaanku. Li Yuan tersenyum pahit dan kembali menatap Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, pembatasan saudara Li sungguh luar biasa. Dalam sebulan terakhir, Anda dapat langsung melihat batasannya. Meskipun sebagian besar orang pernah ke sana sebelumnya, seiring berjalannya waktu, mungkin kita benar-benar akan menemukan istana surgawi yang lengkap. Masing-masing dari 4 batasan kuno akan memiliki mantra yang kuat ketika dikembangkan hingga puncaknya. Entah itu makhluk surgawi, atau iblis yang jauh di atas, atau makhluk fana di bawah, mereka semua bisa tersegel. Pembatasan 18 plum adalah sesuatu yang berasal dari pembatasan pemusnahan. Namun, hal itu menyebar keluar, dan dari situlah dunia luar mengetahui. Saat Li Yuan berbicara, dia dipenuhi dengan keyakinan. Wang Lin memandang Li Yuan dan berkata, dengan betapa kuatnya pembatasan pemusnahan, pasti ada banyak orang yang mencarinya di sistem bintang seluruh langit. Li Yuan tersenyum masam dan mengangguk. Saya tidak ingin berbohong kepada saudara Su. Selama bertahun-tahun keluarga Li menderita di bawah jejak budak, pembatasan pemusnahan telah mengajar di luar keluarga sebanyak 7 kali. Setiap saat karena itu adalah pilihan terakhir. Tapi, Li Yuan memandang Wang Lin dan perlahan berkata, apa yang mereka pelajari memang pembatasan pemusnahan. Keluarga Li tidak menyembunyikan apapun dari mereka dan bahkan membiarkan mereka memahaminya di kuil warisan. Namun, tanpa mengambil hati, hal itu tidak dapat dianggap sebagai pembatasan pemusnahan yang sebenarnya. Pembatasan hati adalah sesuatu yang hanya dapat diwarisi oleh kepala setiap generasi. Setelah kita meninggalkan alam surgawi guntur, aku akan pergi ke kuil leluhur dan secara permanen memberikan setengah dari jantung penghalang. Wang Lin terdiam beberapa saat dan kemudian memegangi Li Yuan sekali lagi. Li Yuan dengan cepat mengubah tangannya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba berteriak dan menatap istana di atas gunung. Saudara Su, lihat ke sana.
Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana. Istana bobrok tampak normal, tetapi setelah lama melihatnya, dia sepertinya menemukan beberapa petunjuk. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, pohon di belakang istana. Selama ini hanya sisi kiri yang bergerak, sedangkan sisi kanan tidak bergerak sama sekali. Mata Li Yuan menunjukkan kejutan dan dia mengangguk. Meskipun saudara Su belum mempelajari pembatasan pemusnahan, keterampilan mengamatimu saja sudah cukup untuk melampaui banyak ahli dalam memahami. Wang Lin tersenyum dan berkata, sepertinya kita cukup bagus. Li Yuan tertawa dan terbang menuju gunung bersama Wang Lin. Mereka segera tiba di sebelah istana. Wang Lin segera menyadari aura suram datang dari sebagian pohon yang tidak bergerak. Aura suram ini memberikan kesan bahaya. Wang Lin berhenti dan Li Yuan berhenti hampir pada waktu yang bersamaan. Di bawah pohon, ada dua kerangka putih, dan salah satunya mengenakan pelindung kulit. Armor ini sangat kasar dan memiliki beberapa retakan alami. Saat Wang Lin melihat baju besi itu, matanya tiba-tiba melebar, menampilkan ekspresi tidak percaya yang jarang terjadi. Ini, kulit dewa kuno. Ekspresi Wang Lin segera menjadi gelap saat dia mengungkapkan pelindung kulit di kerangka itu. Dia tidak tahu perasaan apa itu, tapi saat dia melihat baju besi itu, Wang Lin merasa sedih. Dia dengan hati-hati melihat lagi. Ini memang pelindung kulit yang terbuat dari kulit dewa kuno. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak bintang yang dimiliki dewa kuno ini, ketika melihat baju besi kulit, dia memikirkan tubuh aslinya. Li Yuan berbisik, apakah saudara Su mengetahui hal ini? Wang Lin menenangkan dan dengan tenang berkata, saya tidak tahu, tapi kelihatannya mirip dengan milik teman. Li Yuan tidak bertanya lebih banyak tetapi melihat ke pohon di sebelah kerangka itu dan mulai menyimpulkan. Sesaat kemudian, tangannya membentuk segel dan mengarah ke pohon. Pembatasan 18 plum segera muncul dan menyerang pohon itu. Satu demi satu, burung plum mendarat dan kemudian ruang di sekitar pohon mulai berputar. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bahkan kerangka di bawah pohon mulai berputar. Akhirnya, suara seperti cermin pecah dan segala sesuatu di hadapan mereka tiba-tiba runtuh. Pohonnya telah hilang dan kerangkanya juga telah hilang. Satu-satunya hal yang tersisa di depan mata Li Yuan dan Wang Lin adalah susunan transfer yang memancarkan cahaya lembut. Li Yuan melihat susunan transfer dan berkata, ini adalah hukum ketiga dari 8 hukum-hukum langit. Tujuan utamanya adalah Fata Morgana. Kerangka yang kami lihat sebenarnya tidak berada di bawah pohon. Menggunakan kerangka sebagai umpan untuk menarik orang dan kemudian membunuh mereka dengan batasan ini. Saya tidak dapat menebak berapa banyak orang yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Wang Lin mengangguk. Dia juga telah mengetahui hal ini. Jika kerangka itu nyata, mustahil kerangka itu tetap utuh begitu lama. Ini adalah batasan, sepertinya pelindung kulit itu adalah harta warisan yang sangat menggoda. Mata Li Yuan menjadi dingin. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, saya hanya tidak tahu apakah kekejian ini ditinggalkan oleh para dewa atau jebakan yang dibuat oleh seseorang yang datang kemudian. Li Yuan juga berpikir dalam diam. Dia juga mempertimbangkan pertanyaan ini. Kemudian dia perlahan berkata, bagaimanapun, saya dapat memutuskan bahwa ini adalah pertama tindakan yang dilakukan ini dilanggar. Lagi pula, saya mengamatinya sejak lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda telah ditata ulang. Waktu berlakunya tindakan juga sesuai dengan hal ini. Mata Wang Lin terfokus saat dia perlahan berkata, bisa jadi ada beberapa perubahan yang terjadi pada upaya selama bertahun-tahun. Hal ini memungkinkan sedikit cahaya bocor dan menunjukkan kepada kita bagian dalam batasannya. Li Yuan merenung sedikit dan mengangguk. Apa yang dikatakan saudara Su mengandung kebenaran. Ada kemungkinan 70% seperti yang dikatakan saudara Su. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa ini sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membunuh dan mencuri harta karun. Wang Lin dan Li Yuan sama-sama orang yang cerdik dengan pikiran yang luar biasa. Keduanya hanya perlu berdiskusi sedikit untuk dapat menghitung jawaban yang mendekati kebenaran. Tepat pada saat ini, susunan transfer yang muncul setelah sayap dipatahkan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Seolah-olah ia telah tersembunyi dalam kegelapan begitu lama sehingga ia muncul, ia mulai berkonflik dengan energi spiritual celestial di sekitarnya. Saran kecil yang tak terhitung banyaknya muncul di tepi susunan transfer. Ini adalah tanda keruntuhan.
Beberapa ilusi muncul dari pusaran. Meski semuanya berupa pecahan gambar, orang bisa melihat sebagian besar bangunan kuno. Wang Lin dan Li Yuan sama-sama memperhatikan hal ini pada saat yang sama dan kedua mata mereka bertambah. Li Yuan tertawa. Sepertinya spekulasi saudara Su benar. Mengapa kita berdua tidak pergi dan memeriksanya? Saat Wang Lin hendak berbicara, perasaan ilahi yang kuat menyebar. Perasaan ilahi ini terlalu kuat, seolah-olah perasaan ilahi itu sendiri mengandung mantra. Saat menyebar, awan di langit menyebar seolah-olah tidak berani memprovokasi dan membiarkan akal ilahi menyebarkan fragmen ini sesuka hati. Ekspresi Li Yuan berubah. Pada saat perasaan ilahi menyapu, dia merasa sulit bernapas. Seolah-olah perasaan ilahi ini bersifat fisik dan menekan tubuhnya seperti gunung Tai. Hal ini juga menyebabkan energi spiritual surgawi di tubuhnya menjadi tidak terkendali dan memaksanya batuk seteguk darah. Perasaan ilahi awalnya hanya menyapu, tetapi kemudian segera kembali dan terkunci di lokasi ini. Wang Lin bahkan lebih terkejut lagi. Perasaan ilahi ini memberikan namun, pada saat ini, dia segera bergerak tanpa ragu-ragu dan memuat ke arah susunan transfer. Wajah Li Yuan melukis dan dia hampir kehilangan akal saat dia mengikuti di belakang Wang Lin. Keduanya awalnya tidak jauh dari transfer array. Pada saat ini, mereka bergerak sangat cepat dan semakin mendekati barisan. Namun, perasaan ilahi tiba-tiba menjadi gila dan area dalam jarak 1000 kaki dari mereka tiba-tiba menjadi merah. Untaian asap merah tiba-tiba keluar dan menjadi seperti hantu. Mereka meraung tajam dan menyerang Wang Lin. Larangan! Wang Lin berteriak sambil meraih Li Yuan dan mencapai arah transfer. Kecerdasan Li Yuan tidak lebih lemah dari Wang Lin, jadi dia segera memahami Wang Lin. Jika keduanya menyerang, itu akan memperlambat mereka. Pada saat krisis ini, Wang Lin fokus pada kecepatan sementara Li Yuan fokus pada serangan adalah pilihan terbaik. Sambil membiarkan Wang Lin menariknya, tangan Li Yuan bergerak cepat dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Saat mereka muncul, mereka gemetar dan berkumpul menjadi 18. Sejumlah besar gerakan muncul dalam sekejap. Sejumlah besar batasan muncul dan menghentikan hantu yang datang dari asap merah. Wang Lin tidak menoleh ke belakang saat dia menarik Li Yuan ke tepi susunan transfer. Dia tinggal memilih lagi untuk memasukkan susunan transfer. Tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari akal ilahi. Lalu suara dingin bergema di area tersebut. Ruang darah, padatkan. Saat tiga kata ini muncul, sebuah kekuatan segera mulai menekan area seluas 1000 kaki ini. Ruang itu dengan cepat memadat seolah-olah mencoba membekukan segala sesuatu di dalam area ini. Wang Lin hanya satu langkah dari susunan transfer. Namun, setelah dia mengangkat kakinya untuk mengambil langkah, seolah-olah seluruh gunung melingkari ke punggungnya dan langkahnya melambat. Bahkan tubuhnya merasakan harta karun yang kuat yang tak terhitung jumlahnya menekannya seolah ingin menahannya di tempatnya. Tidak hanya Wang Lin, Li Yuan juga merasakan hal ini. Kekuatan ini terlalu kuat, itu sebanding dengan kekuatan surga. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang jatuh dari langit dan mencengkeram area seluas 1000 kaki ini. Kelima mulailah perlahan menutup seolah ingin menghancurkan area ini. Wajah Wang Lin telapak tangan dan keringat dingin memenuhi dahi. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk mengambil harta ajaib. Samar-samar dia bisa melihat kilatan cahaya merah menuju lokasi ini dari tidur yang jauh. Sosok merah dengan cepat mengembun di dalam lampu merah. Rasa kebencian pun datang dari dalam lampu merah. Ini adalah kebencian yang terbawa kedua sistem bintang. Niat membunuh di dalam dirinya tidak terbayangkan. Pada saat krisis hidup dan mati, Wang Lin membuka mata ketiganya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, lampu merah berbentuk kipas terbuka dan diameternya hampir tidak bisa berputar. Lampu merah ini tidak menyinari tidur melainkan ke arah Li Yuan. Kekuatan yang menahan Li Yuan segera mengendur saat lampu merah menyinari dirinya. Wajahnya pucat, tapi dia dengan cepat mengangkat tangan dan menekannya di antara penanda tanpa ragu-ragu. Garis hitam setebal lengan bayi langsung keluar dari sela kelopak mata. Itu dengan cepat berubah menjadi rune di hadapannya dan Li Yuan berteriak, hati pembatasan pemusnahan. Dalam sekejap, kekuasaan mulai terjadi dengan cepat dan meluas dengan gila-gilaan. Saat bayangan merah mendekat, bayangan itu runtuh. Pembawaan. Suara keras tiba-tiba meletus dan memicu gelombang kejut yang sangat besar, menyebabkan kekuatan yang menahan area tersebut menjadi tidak stabil.
Pembatasan tersebut tidak dihancurkan, namun terpecah menjadi ribuan garis hitam kecil yang membentuk berbagai pola aneh yang menyebar dengan cepat. Pembatasan ini memiliki hubungan yang aneh di antara mereka, dan semakin luas penyebarannya, Li Yuan menjadi semakin pucat. Jelas sekali bahwa menggunakan pembatasan pemusnahan yang sebenarnya merupakan beban besar bagi tubuhnya. Segel, singkatnya, ini segera mencakup wilayah tersebut. Mereka muncul di dekat bayangan merah dan berkumpul di sekitarnya. Bayangan merah memancarkan cahaya merah terang, menciptakan lautan darah di langit, dan segera meluas saat mendekat. Namun, pada saat ini, semua semangat meledak, menciptakan gaung yang menggelegar. Seluruh fragmen menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan seolah-olah akan runtuh. Saat kekuatan yang menahan mereka mengendur, Wang Lin meraih Li Yuan dan melangkah ke dalam susunan transfer yang akan runtuh. Transfer array menyala dan Wang Lin dan Li Yuan langsung menghilang. Pada saat mereka menghilang, tangan kiri Wang Lin tanpa ampun menghantam susunannya, menyebabkannya segera menghilang. Daerah sekitarnya benar-benar sunyi. Sosok merah darah itu perlahan berjalan mendekat. Dia berdiri di depan tempat susunan transfer berada dan merenung dalam diam. Setelah sekian lama, dia mengangkat kaki itu dan tanpa ampun mencapai tanah. Retakan besar muncul di bawah kakinya dan menyebar seperti naga gila ke seluruh bagian itu. Retakan itu terbelah lagi dan lagi hingga seluruh pecahannya retakan yang mengerikan. Kekuatan dari seorang yang berkuasa di luar tahap Nirvana Skrier berada di atas batas alam surgawi guntur. Badai menyebar ke seluruh pecahan dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh pecahan itu. Pada saat ini, bahkan kereta spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Bumi runtuh. Fragmen alam surgawi guntur ini runtuh di bawah hentakan bayangan merah ini. Sejumlah besar bumi runtuh dan hilang, menyebabkan serangkaian aksi beratai yang sangat besar. Semakin banyak retakan spasial yang terus melahap segala sesuatu yang muncul di langit. Tanah terus pecah menjadi dilematis. Beberapa dilahap oleh keretakan spasial dan menghilang tanpa jejak. Setengah jam kemudian, langit bukan lagi langit dan bumi menjadi apa-apa. Salah satu fragmen yang tersisa di alam surgawi guntur telah menghilang selamanya. Perubahan dramatis ini membuat takut beberapa penggarap sistem bintang Alheaven di fragmen tersebut. Mereka semua berusaha keras untuk meninggalkan pecahan ini. Ketakutan akan kematian membuat mereka kehilangan akal. Namun, tidak banyak yang bisa lolos dari runtuhnya sebuah pecahan. Runtuhnya pecahan tersebut menyebabkan ekosistem yang sepertinya akan membekukan segalanya. Jauh dari sana, orang bisa melihat rantai guntur tersedot ke tengah ekosistem. Rantai ini ditarik hingga lurus. Pergerakan mereka segera mempengaruhi wilayah yang terhubung. Gemuruh keras menggema di seluruh alam surgawi guntur dan kemudian seluruh alam surgawi guntur mulai bergerak perlahan. Namun, orang yang menyebabkan semua ini tidak mempedulikan semua ini. Bahkan jika seluruh alam surgawi guntur runtuh, dia tidak akan peduli. Yang dia inginkan hanyalah putrinya. Bocah cilik Wang Lin, kamu tidak akan bisa melarikan diri lain kali. Sosok merah itu berbalik dan menghilang dengan satu langkah. Orang ini adalah leluhur darah. Sejak tiba di alam surgawi guntur, dia tidak mencari harta karun apapun dan bergerak secepat mungkin melintasi berbagai fragmen. Setiap kali dia sampai pada sebuah fragmen, dia akan menyerapnya dengan akal ilahi dan kemudian pergi. Langit redup dan terkadang ada kilatan cahaya penghalang yang datang dari langit. Melihat ke atas dari tanah, langit tidak tinggi sama sekali, dan dipadukan dengan kegelapan, memberikan kesan yang kuat. Di permukaan tanah, banyak terdapat bukit-bukit kecil yang mendambakan lembah terjal. Lingkungan sekitar sangat sepi. Ceritakan spasial kadang-kadang muncul di langit dan mengeluarkan angin dingin yang menderu-deru. Ini adalah satu-satunya suara di sini. Sebuah altar setinggi sekitar 100 kaki berdiri di sana dengan banyak anak tangga menuju ke puncak. Altar tersebut rusak dan banyak direbut, bahkan ada yang memanjang hingga ke atas. Pada saat ini, kilatan cahaya muncul di platform di atas altar dan dua sosok muncul. Wang Lin melangkah keluar dengan ekspresi yang sangat suram. Suasana hatinya masih dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya membuatnya sadar betapa Tra bukan karena dia memiliki mantra mata ketiga, situasinya akan buruk. Demikian pula, jika pembatasan pemusnahan Li Yuan tidak ada, bahkan dengan susunan transfer di hadapannya, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri.
Leluhur darah. Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, Li Yuan juga keluar dari barisan transfer, keluar dari mulut darah saat dia muncul. Ia segera duduk dan mulai memeganginya. Sementara Wang Lin merenung, dia duduk dan melindungi Li Yuan. Pada saat yang sama, perasaan ilahi menyebar dan mengamati area tersebut. Tak lama kemudian, dia menarik kesadaran ilahinya dan ekspresinya menjadi semakin suram. Perpecahan spasial di langit bisa mendatangkan perasaan ilahi. Begitu kesadaran ilahinya menyebar, hal itu juga dapat menarik keretakan spasial tersebut. Meski seperti ini, setidaknya tempat ini aman. Wang Lin diam-diam melihat ke lembah yang jauh dan mulai merenung. Leluhur darah sebenarnya datang ke sistem bintang seluruh langit. Ketika dia muncul, dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara dan mencoba menangkapku. Dia jelas siap mencariku untuk menemukan di mana Yao Qikue berada. Wang Lin menyentuh tas pegangannya. Jika aku menyerahkan Yao Qikue, apakah leluhur darah akan tetap mengejarku? Wang Lin merenung dan penjaga surga berjalan keluar untuk menjaga Li Yuan. Lalu dia menggerakkan tangannya dan memotong sekelilingnya. Setelah itu, dia menamparkan tas pegangannya dan bola penghalang terbang keluar. Ia tumbuh seukuran manusia dan terbuka seperti bunga teratai. Saat bola pembatas dibuka, rambut panjang Yao Qikue menutupi bahunya saat dia duduk dalam posisi lotus. 100 tahun penjara membuatnya agak rapuh. Saat ini, bulu matanya bergerak dan dia membuka matanya. Ketika dia melihat Wang Lin, matanya menunjukkan kebingungan sesaat, tapi segera digantikan dengan kecerahan. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan dalam ekspresinya saat dia dengan tenang menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, mulutnya menunjukkan sedikit pembukaan dan dia berkata, "Aku bisa merasakan sisa mantra darah ayah. Aku juga bisa merasakan ketakutanmu." Wang Lin diam-diam menatap Yao Qikue. "Apakah kamu ingin melepaskanku? Atau apakah kamu ingin memohon padaku untuk meminta ayahku agar tidak membunuhmu?" "Wang Lin, apakah aku benar?" Ejekan dari mulut Yao Qikue menjadi semakin kuat. "Aku bisa membiarkan ayahku mengampuni hidupmu karena aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja." Ketenangan menghilang dari mata Yao Qikue dan digantikan dengan rasa kebencian yang mendalam. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Jadi maksudmu aku melepaskanmu atau tidak, nasibku tetap sama." Yao Qikue memandang Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan berani membunuhku karena membunuhku sama dengan memerdekakanku. Jika kamu menyegelku di suatu tempat, kamu harus menahan dinginnya abadi ayahku. Suatu hari, ayahku akan menemukanmu dan aku akan melarikan diri." Saat Wang Lin menatap Yao Qikue, matanya menjadi dingin. Dia, dengan cepat membentuk beberapa batasan lagi yang mendarat di tubuh Yao Qikue. Bola penghalang menyusut sekali lagi menjadi bola cahaya dan Wang Lin menyimpannya di dalam tasnya. Dia kemudian berdiri, melihat pemandangan, dan mulai merenung. "Melepaskanmu, atau tidak melepaskanmu, itu tidak bergantung padaku, tapi pada leluhur darah." Mata Wang Lin tajam. Kemudian, sambil berpikir, dia menghilangkan batasan di sekitarnya dan menatap Li Yuan. Sesaat kemudian, Li Yuan perlahan membuka matanya dan mengeluarkan udara kotor. Dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan rasa takut, dan bertanya, "Saudara Su, siapa orang itu?" Wang Lin menghela nafas. Setelah mundur beberapa langkah, dia menggenggam tangannya pada Li Yuan dan berkata, "Saya telah berbaring saudara Li dalam masalah ini. Orang itu disebut leluhur darah, kira-kiranya tidak dapat diduga dan saya mempunyai keluhan terhadapnya. Saat kamu dan aku pergi, kamu harus pergi dulu sebelum terlibat lagi." Li Yuan tersenyum masam dan berkata, "Saudara Su, menghancurkan orang itu bukanlah menghancurkan langkah kedua yang biasa. Pembatasan pemusnahan saya hanya di tingkat keempat, tetapi meskipun saya menggunakannya dengan hati yang penuh, dia masih bisa melarikan diri. Saya khawatir tingkat pukulan orang ini lebih tinggi daripada tahap penghancur nirwana, dia setidaknya berada pada tahap pembersih nirwana. Dengan budidaya ini, ia adalah eksistensi tingkat atas dalam sistem bintang seluruh langit. Bagaimana Anda memprovokasi orang seperti itu? Sayangnya, jika batasan pemusnahanku telah mencapai tingkat ketujuh, maka aku mungkin bisa menyegelnya." Wang Lin dengan tenang saat dia perlahan berkata, "Saudara Li, mari kita cari jalan keluarnya dulu. Kita bisa bicara setelah kita pergi." Li Yuan memberi isyarat.
Setelah merenung sejenak, dia berkata, meskipun tingkat kerusakan orang itu tinggi, jika kita tidak memprovokasi dia, bukan berarti tidak ada cara untuk menghindarinya. Lupakan saja, ayo lakukan apa yang kamu katakan dan cari jalan keluar dulu. Setelah dia berbicara, dia berdiri dan melihat sekeliling. Wang Lin perlahan berkata sambil melihat ke lembah di tepi pantai, kamu tidak dapat menyebarkan akal sehatmu, karena ada celah spasial yang memperkeruhnya. Mata Li Yuan menunjukkan sedikit aneh. Dia melompat dari altar dan mengambil segenggam tanah. Setelah melihat lebih dekat, dia bergerak maju dan melompat ke atas pohon. Setelah pecah dahan, dia memasukkannya ke dalam mulut dan cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. Saudara Su, izinkan saya meminjam bonekamu. Li Yuan perlahan terbang ke udara dan retakan spasial segera muncul di udara seolah ingin memagarkannya. Mata Wang Lin berbinar. Saat melihat tindakan Li Yuan, dia merasa Li Yuan baru saja menemukan sesuatu yang baru. Sambil berpikir, penjaga surga segera melompat ke samping Li Yuan. Jika retakan muncul, penjaga langit akan segera meninju lubang tersebut untuk membuat terowongan untuk meringankan retakan tersebut. Meski efeknya tidak bagus, namun tetap ada efeknya. Saat Li Yuan terbang semakin tinggi, semakin banyak retakan spasial yang muncul. Penjaga surgawi itu seperti angin puyuh emas yang mengelilingi Li Yuan dan terus-menerus mengeluarkan suara guncangan. Saat Li Yuan naik ke udara, dia melihat ke kedamaian. Pemandangannya dipenuhi dengan kejutan dan sedikit rasa tidak percaya. Tepat pada saat ini, retakan yang beberapa kali lebih besar dari biasanya muncul di dasar laut. Retakan yang tiba-tiba muncul mengeluarkan kekuatan isap yang kuat yang mencoba memperkuat Li Yuan. Ekspresi Li Yuan berubah dan semakin banyak retakan muncul di sekitarnya. Dengan begitu banyak retakan, bahkan pemeliharaan langit pun tidak cukup cepat. Mereka tiba-tiba mengalami krisis. Wang Lin melangkah maju dan menamparkan tasnya, menyebabkan layar gunung dan sungai muncul. Lukisan gunung dan sungai menutupi langit dan segera menyerap sebagian besar ruang spasial. Wang Lin mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan menyeret Li Yuan kembali. Saat celah di bawah Li Yuan berusaha membakar mereka, keduanya dan penjaga langit langsung kembali ke tanah. Lukisan di langit tampak seperti terkoyak dengan banyak bukaan kecil dan tampak seperti rusak. Ekspresi Wang Lin serius saat pemandangan tangan dan lukisan di langit menghilang. Layar itu kembali ke tangannya dan dia menyimpannya di dalam tasnya. Saudara Su, tahukah kamu tempat apa ini? Wajah Li Yuan menunjukkan kegembiraan dan matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan penuh semangat berkata, Saudara Su, makhluk surgawi jarang menggunakan tas untuk dipegang. Umumnya mereka sering membuka ruang sendiri. Begitu benda-benda angkasa mati, ruang-ruang ini tidak runtuh, tetapi sangat sulit untuk membukanya sekali lagi. Wang Lin terkejut dan ekspresinya segera berubah. Dia bertanya, apakah Saudara Li bermaksud mengatakan bahwa lokasi kita saat ini berada di dalam ruang penyimpanan benda angkasa? Li Yuan tertawa, matanya semakin puas dan dia mengangguk. Ya, pasti tempat ini sudah cukup tua dan ruangnya menjadi tidak stabil sehingga muncul retakan. Kalau tidak, mustahil bagi kami untuk masuk ke sini dipindahkan ke sini dari luar. Bahkan gunung dan pohon pun tidak termasuk di sini, mereka semua dibawa dari luar. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan dia perlahan berkata, Saudara Li, jika tempat ini runtuh, apakah semua yang ada di dalamnya akan hancur bersamanya? Li Yuan terkejut dan dia mengangguk. Ya, tempat ini bukanlah pecahan seperti bagian luarnya. Saat tempat ini runtuh, sebuah kekuatan yang kuat akan segera menyebabkan semua yang ada di dalamnya runtuh juga, tidak meninggalkan apapun. Namun Saudara Bu bisa tenang, karena jika tidak ada gangguan dari luar, maka tempat ini tidak akan runtuh. Kecuali, kamu, meyakinkan kamu. Saat Li Yuan berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghirup udara dingin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, jika demikian, mungkin, aku bisa membuat jebakan untuk menghadapi leluhur darah. Mata Li Yuan menunjukkan kekaguman, dan dia terkejut dengan ide berani Wang Lin. Bagaimanapun, perbedaan tingkat budidaya terlalu besar. Jika itu orang lain, bahkan Li Yuan sendiri, hal pertama yang mereka pikirkan adalah melarikan diri. Sekalipun itu berarti melarikan diri ke ujung dunia atau bersembunyi di tempat terpencil selama ratusan atau bahkan ribuan tahun.
Selama mereka bisa lolos dari kekhawatiran yang kuat, itu akan sia-sia. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana cara melawannya, karena perbedaannya sebesar langit dan bumi. Dalam pandangan Li Yuan, pandangan Wang Lin mendekati kegilaan tetapi pada saat yang sama cerdik. Jika direncanakan dengan benar, mungkin akan berhasil. Memikirkan hal ini, jantung Li Yuan berdebar kencang. Stimulasi yang disebabkan oleh godaan untuk membunuh seorang setidaknya pada tahap pembersih nirwana membuat aliran darahnya meningkat dan jantungnya berdebar kencang. Saudara Su, kita semua mencoba membunuh dewa. Seperti yang dikatakan Li Yuan, ini hampir sama dengan mencoba membunuh dewa. Meskipun leluhur darah mungkin tidak bisa menandingi Jenderal Surgawi, dia masih dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di alam surgawi sebelum dihancurkan. Tak satu pun dari kemampuan tingkat rendah yang berani melawannya. Wang Lin menjilat bibirnya dan berkata, saya masih memerlukan bantuan saudara Li dalam masalah ini. Setelah acara selesai, saya pasti akan memberikan hadiah kepada saudara Li. Li Yuan berpikir sedikit. Kegembiraan sebelumnya membuat tenggorokannya kering. Sekarang dia memandang Wang Lin dan berkata, saudara Li tidak perlu berterima kasih kepada saya. Yang Anda selamatkan bukan hanya saya, tetapi generasi keluarga Li. Bukankah itu hanya membunuh dewa? Bagaimana mungkin aku tidak membantu dengan hal menarik seperti itu? Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan berkata, leluhur darah tidak mudah untuk dibunuh, jadi ini memerlukan perencanaan yang matang. Sebelum kita bertindak, saudara Li bisa pergi dulu. Li Yuan merenung dan berkata, masalah ini mudah, tetapi saudara Su, sebelum ini, kita harus mencari ruang penyimpanan ini agar kita tidak meninggalkan harta apapun. Saya juga akan menetapkan beberapa batasan pada titik-titik penting yang menyebabkan keruntuhan. Keduanya tersenyum satu sama lain. Mereka tidak lagi membuang waktu untuk berbicara dan bergerak maju. Langit bukanlah satu-satunya tempat munculnya retakan spasial, beberapa bahkan akan muncul di tanah. Namun, dengan kehati-hatian mereka berdua, mereka dengan aman bergerak maju menuju lembah di depan. Lembah itu memiliki pegunungan dengan banyak pohon yang tumbuh di atasnya. Saat mereka lewat, Wang Lin berhenti, memandang ke gunung, dan berpikir. Dia meletakkan tangannya ke gunung dan dengan cepat menyebar dan mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika Li Yuan terbang ke langit tadi, dia melihat 2 gunung dan 3 lembah. Saat ini Wang Lin sedang melihat ke gunung, dan dia merasakan aura yang mirip dengan gunung surgawi di dalam tasnya. Dengan sebuah ide, Wang Lin menarik tangannya. Tidak lama kemudian, lembah pertama muncul di hadapan mereka berdua. Pintu masuk lembah itu sangat besar, lebarnya sekitar beberapa puluh kaki. Sekilas tidak ada apa-apa di dalamnya, tapi ada lapisan tipis atau kabut yang memberikan perasaan ilusi. Di pintu masuk lembah, Wang Lin dan Li Yuan berhenti untuk mengamati lembah dengan cermat. Ada batasan sederhana di sini. Tidak akan sulit untuk memecahkannya. Tangan Li Yuan membentuk segel dan beberapa batasan muncul. Pembatasan ini memancarkan cahaya saat mereka memasuki kabut di dalam lembah. Suara gemerisik bergema dan kabut dengan cepat menghilang tanpa bekas. Li Yuan tersenyum dan hendak melangkah maju. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan dia meraih Li Yuan dan berkata, saudara Li, tunggu. Li Yuan kaget dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat penjaga surga di belakangnya menyerang tanpa ragu-ragu. Namun, saat penjaga langit masuk, kabut tiba-tiba muncul kembali. Kabut membentuk anak panah dan menembakkannya ke arah penjaga langit. Terjadilah serangkaian ledakan keras. Bahkan dengan tubuh yang kuat menjaga langit, ia didorong mundur oleh panah. Baru setelah penjaga cakrawala didorong keluar lembah, kabut kembali turun. Li Yuan merasa malu. Dia bukan orang yang gegabah, tapi dia terlalu percaya diri dengan batasannya. Dia tersenyum masam dan berkata, pemilik ruang penyimpanan ini terlalu berbahaya. Pembatasan ini jelas dibuat untuk membunuh seseorang yang yakin dengan tindakannya seperti saya. Mata Wang Lin berbinar dan dengan pikiran penjaga langit itu menyerang sekali lagi. Kali ini tubuhnya bersinar emas, dan saat ia melangkah ke lembah, ia melontarkan pukulan. Pukulan kuat tersebut menciptakan pusaran besar yang segera menggerakkan semua panah kabut yang terbang ke arahnya. Wang Lin segera melangkah ke lembah tanpa ragu dan Li Yuan segera menyusul. Setelah memasuki lembah, Li Yuan segera membuat beberapa batasan yang mendarat di dalam lembah.
Kemudian Li Yuan mulai menyimpulkan sambil melihat sekeliling lembah. Setiap dia menyimpulkan suatu lokasi dan menetapkan batasan di sana, Wang Lin tidak memandang Li Yaun. Setelah dia memasuki lembah, dia memetakan tangannya. Guntur di dalam, jiwa aslinya keluar dan membentuk bola guntur di tangan. Bola guntur meluncur menuju ekosistem yang diciptakan oleh penjaga langit. Dengan keras, bola guntur memasuki ekosistem dan guntur segera memenuhi ekosistem tersebut. Pusaran itu membeku di tempatnya dan mulai menyerap semua kabut di sekitarnya. Saudara Su, saya telah menandai mata pembatas di sudut selatan dan timur. Begitu itu runtuh, batasan di lembah akan hilang. Lengan Li Yuan terentang dan batasan muncul di masing-masing tangan saat dia menyerang ke arah tebing di tenggara. Sambil berpikir, Wang Lin memerintahkan penjaga langit untuk menyerang ke selatan menuju tempat yang menurut Li Yuan adalah mata pembatasnya. Tepat sebelum larangan Li Yuan mendarat, pukulan penjaga langit itu mendarat di tebing. Pada saat yang sama, guntur mengembun di tangan kanan Wang Lin dan melesat menuju batasan yang ditandai oleh Li Yuan di timur. Guntur secara akurat mendarat di mata pembatas sebelum batasan Li Yuan. Dua ledakan keras melanda dan menggemparkan yang dilakukan oleh Li Yuan tiba-tiba meledak sekaligus. Angin puyuh besar muncul di lembah dan menyapu seluruh kabut. Sesaat kemudian, angin puyuh menghilang dan lembah kembali normal, menampilkan pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pedang pendek hitam ditusukkan ke tanah, dan di sekitarnya ada 8 tengkorak binatang buas. Kabut tipis keluar dari 8 tengkorak dan membentuk lingkaran di sekitar pedang pendek. Li Yuan melihat pedang pendek itu dan perlahan berkata, mungkin ini adalah harta karun yang disimpan di lembah pertama. Saudara Su, apakah Anda menginginkan pedang pendek atau 8 tengkorak binatang di sekitarnya? Wang Lin meliriknya dan tahu bahwa pedang pendek ini tidak normal. Namun, Li Yuan sangat membantu dan dia tidak ingin mengambil sesuatu yang dia suka. Dia tertawa dan berkata, pedang pendek ini mungkin tidak normal, dan membatasi batasan ini sebagian besar berkat saudara Li. Aku akan mengambil 8 tengkorak ini. Dengan itu, Wang Lin menyamakan lengan bajunya dan 8 tengkorak itu segera terbang ke tangannya. Dia menipu mereka dengan akal ilahi dan langsung terkejut. Namun di permukaan, Wang Lin tampak tenang saat menyimpannya. Li Yuan sambil tersenyum meraih pedang pendek itu. Dia memandang Wang Lin dan tertawa. Terima kasih banyak, saudara Su. Tidak jauh setelah melewati lembah pertama, mereka melihat pintu masuk ke lembah kedua. Pintu masuknya jauh lebih kecil dari pintu masuk lembah pertama. Semakin dekat mereka ke lembah kedua, retakan semakin sering muncul sehingga membuat mereka harus ekstra hati-hati saat melakukan perjalanan. Namun, ketika mereka berada 5 km dari lembah kedua, tidak ada jalan tersisa. Terlalu banyak retakan dalam 5 km terakhir ini. Mereka dengan cepat muncul di seluruh jalan, menghalangi semua jalan dan membuat tidak mungkin untuk melewatinya. Li Yuan mengerutkan kening. Jika itu adalah batasan, dia pasti bisa melanggarnya, tapi ini bukanlah batasan yang sama sekali. Setelah merenung sebentar, Li Yuan berkata, Saudara Su, ini mungkin sedikit merepotkan. Kita tidak bisa berteleportasi sama sekali ke dalam ruang penyimpanan. Wang Lin melihat ke pintu masuk lembah di terpencil dan perlahan berkata, Saudara Li, tunggu sebentar di sini. Saya punya cara untuk memasuki tempat ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan duduk dalam posisi lotus. Kedua jarum suntik dengan cepat menunjuk ke beberapa lokasi di tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk suatu tempat, wajahnya akan menjadi sedikit lebih merah. Pada akhirnya, ketika Wang Lin menunjuk ke 9, wajahnya merah padam. Wang Lin perlahan berdiri dan menarik napas. Warna merah menyala di wajahnya segera menghilang. Tepat pada saat ini, dia menamparkan tasnya dan layar. Gunung dan sungai muncul. Lukisan itu segera membentang lebih dari 10.000 kaki dan semua retakannya hilang seolah-olah telah ditambal. Pada saat lukisan gunung dan sungai muncul, penjaga surga menangkap Wang Lin dan tanpa ampun melemparkannya ke depan. Lemparan ini menggunakan hampir seluruh kekuatan penjaga langit, sehingga kecepatan Wang Lin mencapai tingkat yang menakutkan. Dalam sekejap, dia berlari sejauh lebih dari 2,5 km. Namun, terlalu banyak retakan. Saat lukisan gunung dan sungai muncul, air mata yang tak terhitung banyaknya muncul di lukisan itu. Bukaan ini seperti mulut besar yang ingin memanggang Wang Lin.
Wang Lin bisa sampai sejauh ini karena meminjam kekuatan penjaga langit. Sebelum kekuatan itu hilang, Wang Lin melepaskan pancaran darah dan mantra yang dia simpan di tubuhnya meledak, menyebabkan dia menembak dengan kecepatan yang tak terbayangkan sekali lagi. Tubuhnya memerah darah dan kecepatannya meningkat. Kemudian muncul lagi dan dia menjadi lebih cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya memancarkan warna merah darah 9 kali dan kecepatannya saat transportasi. Mantra pelarian yang menggunakan cahaya darah ini adalah mantra pelarian tercepat yang dia pelajari dari lelaki tua dari negeri roh iblis. Namun, mantra ini tidak dapat digunakan kecuali budidayanya berada di puncak tahap akhir ascendan, atau tubuhnya akan meledak. Dalam sekejap, sosok Wang Lin muncul di pintu masuk lembah kedua. Wajahnya jelek dan dia hampir terjatuh. Dia membayangkan tangan dan layar gunung dan sungai kembali ke tangan. Melihat ke belakang, dia bisa melihat sosok Li Yuan 5 km jauhnya. Wang Lin melihat ke pintu masuk lembah kedua, dan dari tempatnya berdiri, lembah itu tampak kosong. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Kemudian tangan membeku membentuk segel dan sebuah batasan terbang keluar. Pembatasan ini terpecah menjadi 14 bagian di udara dan ditembakkan ke lembah. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat masuk dan menghilang secara diam-diam seolah-olah telah dimakan. Tidak ada riak sama sekali. Mata Wang Lin bertanya. Setelah ragu-ragu sebentar, matanya memenuhi tekad. Tangannya mulai membentuk batasan sekali lagi. Namun, kali ini dia menghabiskan lebih banyak waktu dan membentuk ratusan batasan. Saat mereka menembak, masing-masing terpecah menjadi 14. Pembatasan tersebut membentuk bentuk bunga plum dan terbang menuju pintu masuk. Wang Lin segera mengikuti mereka, dan pada saat ia memasuki lembah, mata ketiganya terbuka. Dengan kilatan lampu merah, Wang Lin bisa melihat layar cahaya tak terlihat di pintu masuk. Saat bunga plum menyentuh layar cahaya, bayangan setan muncul dan segera menelannya. Dengan bantuan mata ketiga, Wang Lin dapat dengan jelas melihat layar cahaya dan bayangan setan, yang dibentuk oleh titik cahaya yang hampir transparan. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mundur. Sambil berpikir, bunga plum pun ikut mundur bersamanya. Bayangan iblis tampak ragu-ragu sebelum mencapai batasan tersebut. Pada saat ini, layar cahaya di pintu masuk menjadi tipis dan bayangan iblis meluas. Wang Lin merasakan sengatan di antara kelopak mata. Ini tandanya mata ketiga sudah mencapai batasnya. Dia maju ke depan tanpa ragu-ragu. Dia bergerak sangat cepat dan melewati bayangan iblis dalam sekejap, tiba tepat di depan layar cahaya yang menipis. Saat dia menyentuh layar cahaya, Wang Lin mengangkat belati dan menggerakkan pedang energi Ling Tianhou ke belati. Dia tidak melepaskannya tetapi menyimpannya di dalam lehernya dan menekan layar cahayanya. Layar cahaya bergetar lalu menyebar, membentuk celah. Wang Lin langsung masuk tanpa ragu-ragu. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Bayangan iblis yang tak terlihat itu tersentak ke belakang, dan mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Kemudian semua titik cahaya berkumpul di tubuhnya dan menyerang Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa saat angin dingin yang sepertinya datang dari dasar neraka yang membunyikannya. Mata ketiganya tidak bisa bertahan lama dan otomatis tertutup. Sekarang setelah dia memasuki lembah, pemandangannya benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat dari luar. Tanah di lembah itu berwarna coklat dan banyak sekali kerangka yang menutupi bumi. Mereka ada di mana-mana, setidaknya puluhan ribu. Ada beberapa serangga aneh yang tertanam di dalam beberapa kerangka. Tampaknya mereka sedang menggerogoti tulang, mengeluarkan gelombang suara berderak saat mereka melakukannya. Ada 8 pedang pendek yang ditusukkan ke tanah di tengah lembah. Penampilan dan aura pedang pendek ini sama dengan yang sebelumnya. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari kelompok yang sama. Di tengah 8 pedang pendek ada tengkorak binatang buas yang besar. Itu memiliki 4 taji tulang ganas yang menonjol dan mengeluarkan aura suram. Wang Lin tidak ragu untuk menyerbu ke lembah dan meraih tengkorak binatang itu. Pada saat ini, 8 pedang pendek segera melepaskan pedang energi dan menembak ke arah Wang Lin. Di depan Wang Lin ada sinar energi pedang dan di belakangnya ada bayangan iblis. Pada saat krisis ini, Wang Lin tidak panik dan matanya tenang. Saat energi pedang mendekat, menunjuk ke depan. Mantra hentikan. Mantra ini tidak hanya menghentikan orang. Pedang pendek itu bukanlah benda biasa, tapi mantra stop juga bukan benda biasa.
Meskipun Wang Lin tidak bisa menghentikan mereka dalam waktu lama karena tingkat kerusakannya, dia masih bisa menghentikan mereka sejenak. Saat dia menghentikan pedang pendeknya, Wang Lin langsung menyerang tulang binatang itu. Bayangan iblis yang tak terlihat segera mengejar Wang Lin. Meski dia tidak bisa melihat bayangan iblis, dia merasakan aura dingin di sekitarnya. Dia sedang menunggu saat ini. Karena dia tidak bisa menjaga mata ketiganya dan indera ketuhanannya tidak bisa dipasang, jika dia ingin menghadapinya, momen yang melelahkan untuk memperdalamnya adalah momen yang tepat. Wang Lin tidak berbalik, tapi bayangan melintas di antara kening. Cambuk karma muncul di hadapannya dan menyerang, menyebabkan serangan teredam datang dari kekalahan. Pada saat yang sama, Wang Lin segera merasakan aura dingin di sekelilingnya menyebar. Dia tidak berhenti dan semuanya bergerak semulus udara mengalir. Tangannya membentuk segel dan meletakkan itu sebelum dia menarik dan melemparkannya ke dalam tasnya. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Pada saat ini, 8 pedang pendek mendapatkan kembali kebebasannya dan bersiul mengejar Wang Lin. Lembah itu tidak besar dan dia tidak bisa terbang terlalu tinggi. Di tempat sempit seperti itu, Wang Lin berada dalam kondisi yang memperkirakan ketika menghindari pedang pendek. Bayangan iblis yang tak terlihat sepertinya memiliki kecerdasan dan menyembunyikan aura dinginnya. Seringkali hanya muncul saat ingin membakar Wang Lin, dan Wang Lin hampir tertelan. Selain itu, ia memblokir pintu keluar, mencegah Wang Lin pergi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Pedang pendek di belakangnya berhamburan dan menyerangnya dari 8 arah berbeda. Energi pedang yang berasal dari mereka semua mengandung energi spiritual surgawi. Mereka bersatu untuk membentuk formasi pedang yang penuh dengan niat membunuh. Jika ini masalahnya, maka itu tidak akan menjadi masalah. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Wang Lin bisa pergi. Namun, saat dia mengambil tulang binatang itu, kabut hijau mulai keluar dari kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tanah. Kabut hijau membentuk berbagai bayangan yang mengarah ke Wang Lin. Selain kabut, serangga-serangga yang menempel di tulang itu sepertinya terstimulasi oleh sesuatu dan mengemudi menuju Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin mati rasa. Saat ini sepertinya tidak ada jalan keluar, karena seluruh lembah tertutup rapat. Mata Wang Lin berbinar dan menjadi galak. Tidak ada sesuatu pun di sini yang terbentuk secara alami, itu semua dibawa dari luar. Itu berarti gunung itu tidak mempunyai dasar. Wang Lin bergerak ke samping dan menghindari pedang pendek, kabut hijau, dan serangga saat dia mendekati tebing gunung. Dia meraung, dan tangannya berisi semua energi spiritual surgawi dan guntur di tubuhnya saat dia menghancurkan tangannya. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba melanda seluruh lembah. Potongan-potongan besar gunung itu jatuh dan mengeluarkan debu dalam jumlah tak terhitung sementara energi spiritual surgawi menyebar ke segala arah. Li Yuan, yang masih berada 5 km jauhnya, benar-benar terpanas. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi dia bisa dengan jelas merasakan tanah berguncang dan melihat banyak sekali potongan gunung yang runtuh. Penjaga surgawi di sebelah Li Yuan terhubung dengan Wang Lin. Dia melangkah ke samping dan meninju gunung itu tanpa ragu-ragu. Terdengar suara gemuruh keras lainnya. Li Yuan menghirup udara dingin. Dia samar-samar menebak ide Wang Lin dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia tersenyum masam dan berpikir bahwa ide rekannya yang berhubungan dengan Su terkadang terlalu mengejutkan. Jika hanya dengan kekuatan Wang Lin, dia bisa mengguncang gunung tetapi tidak menghancurkannya. Namun, penjaga surga berbeda. Tubuhnya sangat kuat, dan setelah pukulan itu, getaran gunung menjadi lebih hebat. Di lembah, mata Wang Lin memerah saat dia meraih gunung dan menariknya ke atas. Pada saat yang sama di sisi lain, penjaga langit berada di bawah tekanan lebih besar. Ia membenamkan tangannya ke dalam gunung dan mengangkat gunung itu setinggi 10 kaki. Gemuruh keras bergema di seluruh lembah dan bahkan seluruh ruang penyimpanan mulai bergetar. Penjaga surga mengangkat gunung itu dan pergi ke bawahnya. Tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan dan membawa gunung itu sepenuhnya di punggungnya. Getaran keras mempengaruhi lembah, menyebabkan 8 pedang pendek terhenti. Kabut hijau benar-benar mengabaikan Wang Lin dan memuat ke bawah gunung yang terangkat. Bahkan serangga pun melakukan hal yang sama. Suara letupan datang dari tubuh penjaga langit. Rupanya menjadi gila ketika ia menggeram dan mendorong gunung itu hingga beberapa puluh kaki lagi. Tidak peduli berapa banyak retakan spasial yang muncul,
retakan tersebut dihancurkan oleh dampak gunung. Setelah mengangkatnya hingga ketinggian tertentu, penjaga langit melemparkan gunung itu ke bawah. Bumi berguncang, ruang penyimpanan tampak akan runtuh, dan semakin banyak retakan yang muncul. Gunung itu jatuh dari langit dan mendarat di tanah di mana semua retakan berada, menghancurkannya sepenuhnya. Wang Lin menggunakan kesempatan ini untuk melakukan konstruksi keluar dari lembah. Bahkan bayangan iblis yang tak terlihat menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Wang Lin mencari udara setelah konstruksi keluar dari lembah dan melihat ke depan. Dia bisa melihat bahwa lembah ketiga juga terkena dampaknya. Pada saat ini, kilatan cahaya penghalang yang tak terhitung jumlahnya datang dari lembah ketiga. Tampak jelas bahwa banyak upaya yang runtuh karena gunung tersebut. Saya khawatir makhluk surgawi yang memiliki ruang penyimpanan tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan mengguncang gunung untuk membatasi batasan di sini. Wang Lin menyesuaikan tubuhnya sebentar sebelum dia menutup lembah ketiga. Tujuannya adalah armor kulit dewa kuno. Karena dua lembah pertama tidak memilikinya, kemungkinan besar hal itu terjadi. Di lembah ketiga, Li Yuan menghirup udara dingin dan menenangkan matanya perlahan menjadi tenang. Dia mengejar Wang Lin dengan senyum masam. Sedangkan untuk menjaga langit, ia menggunakan terlalu banyak energi. Itu berubah menjadi hantu dan menyatu dengan bayangan Wang Lin untuk pulih kembali. Wang Lin dan Li Yuan menuju lembah ketiga satu demi satu. Mereka semakin dekat dan tak lama kemudian, mereka tiba di depan lembah ketiga. Tempat ini rusak parah. Pintu masuk yang awalnya sempit dibuka. Lampu pembatas yang tak terhitung jumlahnya menyala tanpa henti. Sekilas, Wang Lin bisa melihat sebuah kuil di dalam lembah. Kuil ini tidak besar, tapi rusak parah, pintunya bahkan hilang. Ada dua kerangka di dalamnya, dan salah satunya mengenakan baju besi kulit dewa kuno. Adapun kerangka lainnya, tidak ada apa-apa, tapi ada kilatan emas yang berasal dari tangan ancaman yang menembus tengkorak kerangka yang mengenakan baju besi kulit dewa kuno. Tengkorak itu dipenuhi retakan, nampaknya benda itu telah hancur oleh perampasan itu. Meskipun dia tidak melihat pertempuran itu, dia bisa membayangkan pertarungan yang dilakukan kedua kerangka itu hanya dengan melihatnya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan baju besi kulit dewa kuno terbang dari kerangka dan ke tangan. Saat dia menyentuh armor kulit itu, dia langsung merasakan perasaan berdarah dan sedih. Setelah diperiksa lebih dekat, armor kulit itu sangat kasar dan mengeluarkan aura kuno. Bahkan kini masih ada sisa aura kuat di dalamnya, seolah-olah menceritakan semua orang betapa kuatnya pemiliknya. Li Yuan berjalan maju dan tiba di samping kerangka lainnya. Dia menatap jari emas kerangka lainnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, berjongkok, dan mematahkan jari-jarinya satu per satu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melirik ke dalam kuil tanpa pintu dan pupil matanya langsung mengecil. Dia berteriak, "Saudara Su, lihat!" Wang Lin mengangkat kepalanya, mengambil beberapa langkah ke depan, dan melihat ke dalam kuil. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia mengamati kuil untuk memastikan apakah kuil itu aman sebelum dia masuk. Li Yuan berada di samping Wang Lin dan dia juga melangkah ke dalam kuil. Candi ini diuraikan dua menjadi lantai. Lantai pertama tidak memiliki tempat ibadah dan benar-benar kosong. Ada beberapa mural yang tergantung di dinding. Lukisan dinding total ada 9. Melihat satu persatu, mata Li Yuan dipenuhi cahaya aneh. Dia memintanya, "Ini, mantra macam apa ini? Bagaimana bisa ada orang sebesar itu? Mungkin saja cerita dalam gambar ini dibuat-buat." Lukisan-lukisan itu dengan jelas menggambarkan seekor raksasa-raksasa dengan 8 bintang di keningnya. Dia dikelilingi oleh makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang dipersenjatai dengan berbagai harta karun yang menyerangnya seperti orang gila. Benda langit sungguh tidak berarti jika dibandingkan dengan raksasa. Mata raksasa itu dipenuhi dengan ketidakpedulian yang dingin, tapi catnya begitu penuh perhatian hingga bahkan kelelahan dalam memunculkan akan dengan jelas. Kesembilan mural itu seperti ini. Bintang 8, Dewa Kuno. Wang Lin merenung dalam diam sambil melihat ke lantai 2. Dia menghela napas dan berjalan, meninggalkan Li Yuan meringkuk pada dirinya sendiri di lantai pertama. Lagi pula, tidak banyak orang yang mengetahui tentang dewa-dewa kuno. Lantai 2 agak sederhana, yang ada hanya sebuah meja dengan kertas perkamen kuning terbentang dan beberapa kuas di sebelahnya.
Mudah untuk membayangkan bahwa penguasa tempat ini menyukai lukisan. Tidak jauh dari meja ada tempat dupa, tapi yang ada hanya debu yang tersisa di dalamnya. Wang Lin tiba di sebelah meja dan melihat sebuah kertas ditahan oleh pemberat. Kertas. Pemberat kertas ini mengeluarkan gelombang energi spiritual surgawi, jadi jelas itu bukan hal biasa. Namun, Wang Lin tidak melihat pada pemberat kertas tetapi pada kertasnya. Tahun ke-16 dari era ke-27 alam surgawi. Perang pertama antara tatanan kuno dan alam surgawi berakhir dengan kemenangan. Harta ajaibku telah rusak dan perlu diperbaiki di sini. Namun, karena eksploitasiku, aku diberi hadiah sepotong kulitnya dan membuatkan baju pelindung kulit darinya. Tahun ke-19 dari telinga ke-27 alam surgawi. Perubahan yang mengejutkan terjadi. Kaisar Langit menjadi gila dan mati sambil menunjuk ke langit. Saya pribadi melihat semuanya, pemandangan yang seharusnya tidak ada ketika Kaisar Langit meninggal. Sejak saya menjadi seorang surgawi, saya tidak pernah takut bahkan ketika bertarung melawan dewa kuno. Namun, pada saat itu, saya menjadi malu dan takut. Saya melihat apa yang seharusnya tidak pernah dilihat. Saat sebagian besar makhluk surgawi terjadi, saya melarikan diri, dan ada sepasang mata yang mengikuti saya. Saya harus melukis apa yang saya lihat. Tulisan tangannya menjadi sangat ceroboh pada akhirnya. Sangat mudah untuk melihat betapa cemasnya orang yang menulis ini. Saya menggambarnya. Tapi apa ini? Apa yang saya lukis? Catatan itu berakhir di sini. Mata Wang Lin menjadi serius. Setelah merenung sejenak, dia duduk di depan meja dan mengambil kuas. Dia ingin merasakan apa yang sebenarnya terjadi ketika makhluk surgawi menggambar ini. Wang Lin memegang kuas dan perlahan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan tangannya mulai menulis sesuai teks. Dia perlahan-lahan menemukan jejak apa yang dirasakan makhluk surgawi. Pikirannya menetap angsur menjadi cemas saat dia menulis. Ini adalah perasaan ragu-ragu dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. Aura ini tetap ada di ruangan ini sampai hari ini. Akhirnya, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba berhenti di udara. Dia melihat keluar melalui jendela di lantai 2. Orang surgawi ini baru saja menyelesaikan lukisannya, tetapi dia menjadi semakin bingung. Setelah meninggalkan kata-kata tersebut, terjadilah perubahan. Seseorang pasti sudah tiba. Wang Lin meletakkan kuasnya dan melihat keluar. Dia kurang lebih menemukan beberapa petunjuk. Setelah melihat kertas itu, dia membayangkan tangannya dan kertas itu terbakar. Setelah membakarnya hingga bersih, Wang Lin menyimpan pemberat kertasnya. Ketika dia turun dari lantai 2, dia melihat Li Yuan menurunkan lukisan dari lantai pertama dan memasukkannya ke dalam tasnya. Wang Lin sedikit ragu sebelum berkata, "Saudara Li, Anda harus berhati-hati dalam menyimpan lukisan. Anda tidak boleh membiarkan orang luar melihatnya, jika tidak, itu akan menyebabkan bencana besar." Li Yuan sepertinya menyadari sesuatu dan mengangguk. Li Yuan bertanya, "Seharusnya ada lebih banyak harta magis atau batu giok di dalam ruang penyimpanan ini. Apakah saudara Su tidak akan terlihat lebih lama lagi?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saudara Li bisa mencarinya. Setelah melihat isi kertas itu, hatinya dipenuhi dengan misteri mengapa alam surgawi runtuh. Khususnya, setelah melihat lembah kedua, Wang Lin merasa bahwa meskipun ada harta yang tersisa, jumlahnya akan sangat sedikit. Ini karena harta paling penting, tulang binatang, telah diambil olehnya. Tulang binatang ini jelas merupakan harta karun yang disebutkan dalam catatan yang sedang disempurnakan. Oke, selagi saya menurunkan batasan keruntuhan, saya juga bisa melihat-lihat. Saya juga perlu mencari jalan keluar dari sini, dan jika tidak ada, perlu waktu untuk menghubungkannya. Li Yuan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan melihat ke lantai 2. Dia tidak naik tetapi keluar dari kuil. Wang Lin duduk di luar kuil. Dia mengeluarkan 9 tulang binatang itu dan mulai mempelajarinya secara perlahan. Waktu berlalu dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Li Yuan tidak mendapatkan banyak panen di bulan ini, jadi setelah beberapa saat, dia berhenti mencari. Namun, yang perlu disebutkan adalah 8 pedang pendek yang menyerang Wang Lin. Li Yuan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan berhasil mengendalikannya. Wang Lin sangat terkejut dengan hal ini, tetapi ketika dia mempertimbangkan batasan Li Yuan, dia sepertinya mengerti. Dalam waktu 1 bulan ini,
Li Yuan membatasi semua titik keruntuhan yang dia hitung di dalam ruang penyimpanan. Li Yuan tampaknya lebih tertarik untuk berkomplot melawan leluhur darah daripada Wang Lin. Setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana aksinya dapat membantu membunuh dewa, Li Yuan akan menjadi sesak napas. Meski dia sangat waspada, dia punya satu kelemahan yang mencolok, dan itu adalah kepercayaan dirinya yang sangat buruk terhadap batasan keluarganya. Selain itu, dia juga mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika darah leluhur tidak mati, jadi dia mengambil keputusan. Dia hanya akan membantu secara diam-diam dalam masalah ini tetapi tidak berpartisipasi. Setelah pengaturan selesai, dia memutuskan akan berpisah dari Wang Lin. Bagaimanapun, masalah ini terlalu besar, bahkan jika dia berhutang budi kepada Wang Lin. Sebenarnya, membantu secara diam-diam juga merupakan batasannya. Sudah sangat sulit baginya untuk membantu pada saat ini. Pada hari ini, Li Yuan kembali ke kuil dengan ekspresi serius. Dia memandang Wang Lin dengan rumit dan mendesah berat. Lalu terjadinya kejadian tangan dan bola kristal penghalang terbang dan melayang di depan Wang Lin. Saudara Su, saya telah menempatkan 1465 titik keruntuhan menggunakan pembatasan pemusnahan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaktifkan bola yang membatasi ini dengan energi spiritual surgawi Anda dan ruang penyimpanan ini akan runtuh sepenuhnya. Wang Lin memegang bola pembatas dan mendinginkannya dengan akal sehatnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Ekspresi Li Yuan menjadi gelap dan dia berkata dengan ragu-ragu, "Saudara Su, sebenarnya, saya punya metode jika Anda tidak ingin ditemukan oleh leluhur darah. Yang harus kamu lakukan hanyalah bersembunyi di dalam gua dan tidak pergi, sampai leluhur darah itu melupakan kebenciannya." Wang Lin dengan tenang tersenyum dan berkata, "Saya akan mengingat kebaikan Saudara Li. Jika tidak ada cara untuk leluhur melawan darah, maka aku mungkin benar-benar harus merepotkan Saudara Li." Li Yuan diam-diam merenung, dan setelah sekian lama dia mengeluarkan sebuah batu giok. Dia menyerahkan batu giok itu kepada Wang Lin dan berkata, "Saudara Su, ini adalah catatan pembatasan pemusnahan keluarga Li saya. Meskipun saya tidak dapat memberi Anda sedikit pun hati yang tidak berada di kuil leluhur, mempelajarinya akan membantu Anda. Bahkan ada beberapa metode untuk menyembunyikan auramu." Wang Lin diam-diam menahan dan mengangguk. Li Yuan menghela nafas saat kedua cetakan segel dan susunan transfer muncul di hadapannya. Array ini tidak stabil, sepertinya bisa runtuh kapan saja. Saudara Su, susunan transfer ini hanya dapat dibuka 3 kali. Kamu harus berhati-hati. Li Yuan menatap Wang Lin lagi saat dia melangkah ke dalam barisan transfer. Dia tidak menoleh ke belakang namun dengan lembut berkata, "Jika saya tidak memiliki tanggung jawab apapun yang mengikat saya pasti akan tinggal dan menyaksikan bagaimana bertindak keluarga Li saya berkomplot melawan seorang aktivis pembersih nirwana. Saudara Su, berhati-hatilah." Gemuruh. Sosoknya menghilang dalam susunan transfer yang berkedip. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin. Dia memeluk dirinya sendiri, leluhur darah. "Yao Qikui, meskipun kalian berdua memiliki pil jiwa darah, kali ini aku akan bertaruh untuk melihat apakah kalian dapat bangkit sepenuhnya di bawah kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya dari ruang yang runtuh." Wang Lin membawa tas untuk dipegangnya. Tas ini milik Yao Qikui, tapi dia tidak bisa membukanya. Dia hanya bisa membatasinya agar auranya tidak menyebar terlalu jauh. Selain tas pegangan ini, Wang Lin awalnya memiliki pil jiwa darah asli, tetapi pil itu digunakan dalam pertempurannya melawan iblis yang tersebar. Dia tahu bahwa setidaknya ada satu pil jiwa darah lainnya, tetapi dia tidak bisa membuka tasnya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memiliki banyak pil yang menentang surga ini, bahkan leluhur darah. Setelah dikonsumsi selama bertahun-tahun, saya khawatir memiliki 1 atau 2 saja adalah batas bagi leluhur darah. Sambil mencibir, Wang Lin mengeluarkan bola penghalang yang menahan Yao Qikui. Dia tidak lagi tertarik untuk bertanya, jadi dia melempar bola pembatas. Ia segera terbang dan terkubur jauh di dalam gunung yang jauh. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengambil langkah dan memasukkan susunan transfer. Ada kilatan cahaya dan Wang Lin menghilang. "Leluhur darah, karena kamu tidak mau melepaskanku, maka aku akan melakukan apa yang dikatakan Li Yuan, cobalah membunuh dewa." Bersambung.